Assalamualaikum Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rana. Ya Gimana kabarnya? Allah, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ini, Bu. Alhamdulillah. Iyalah ketemu kita di Ya, sudah, Zoom sudah, meeting ini. Terima kasih loh Pak untuk kesediaannya menjadi pemateri pada kuliah iya, dinding penahan tanah. iya. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ini udah ini ya udah saya atau ya, ya ngajak lah ibaratnya kolaborasi seperti ini. Sebenarnya saya senang sama-sama. juga kalau misalnya ada kolaborasi seperti ini tuh saya juga cukup senang lah. Ibaratnya kita bisa sharing-sharing berbagi ilmu kira-kira nanti teman-teman mahasiswanya ada bayangan lah kira-kira di kerjaan tuh ngapain sih. Jadi setidaknya ada persiapan dari sekarang yang perlu dipelajarin tuh apa aja gitu. Bukan berarti Betul. kita yang lebih hebat ya, karena bukan itu, tapi kita lebih duluan aja tahu gitu. Nanti bisa bisa, bisa Iya, jadi teman-teman yang bisa lebih hebat gitu lah, lebih tahu gitu. betul. Gitu aja sih. Benar Pak. Iya, jadi di sini kan apa namanya? Mahasiswa nanti bisa belajar dari sudut pandang praktisi yang biasa menangani kasus langsung di lapangan. Nah, itu seperti apa yang dilakukan baik dari sisi perencanaan, ya, kemudian penanganan kasus-kasus yang mungkin awalnya tidak diprediksi di lapangan gitu kan. Nah, tapi Betul, bisa Bu. ditangani secara baik ataupun juga bagaimana eh, sesuai dengan tema juga ya Pak ya, bagaimana kita menentukan pertimbangan teknis gitu supaya apa yang kita desain, kita rencanakan ini betul-betul tepat dan bisa menggambarkan kondisi yang cukup representatif di lapangan gitu. Betul, Bu. Setidaknya tuh memberi gambaran lah ya, kira-kira apa gitu. Jadi kan kalau misalnya di tempat kuliah kan kita tahunya udah retaining wall berdiri gitu. Dengan Ya, parameter yang udah dikasih gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang tuh parameter tuh dapatnya dari mana ya gitu pertanyaannya kan. ya Karena benar itu. biasanya di dunia kerja tuh parameternya tuh bukan tiba-tiba datang gitu, tapi kita yang nyari gitu loh. Nah, nyarinya itu dari mana gitu. Kira-kira begitu. Iya, Milihnya gimana, nyarinya dari mana, dan pengujian apa sih sebenarnya yang dilakukan supaya dapat itu gitu. Itu yang mungkin alurnya yang sangat penting ya, bukan cuma sekedar ngedesain. Karena kalau ngedesain kita pakai kacamata kuda, parameternya segini misalnya. Kalau kita masih lurus saja gitu, lempeng aja kita ngeliatnya seperti itu ya sebenarnya nggak bisa kayak gitu juga. Tapi kan kadang ada pertimbangan-pertimbangan lain. Enggak, ternyata tengahnya tuh begini di sana tuh kondisi begini. Sehingga kita bisa sedikit mengubah atau memodifikasi parameter yang dipakai untuk desain itu dengan basis yang cukup beralasan lah dan cukup kuat ya sesuai dengan kaidah-kaidah geoteknik kan gitu kira-kira. iya. Menarik, mungkin insya Allah kuliah ini menarik ya. Teman-teman mohon ya yang sudah bergabung, silahkan kameranya dinyalakan ya sebagai wujud apresiasi kita pada pemateri pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing ya, berbagi pengalaman beliau dalam apa namanya menangani ataupun juga merencanakan beberapa proyek yang ada gitu. Mungkin kita bisa belajar sama-sama. Nah, dari jejaring praktisi yang dibangun ini ya diharapkan itu mungkin bisa teman-teman bisa diskusi juga lebih lanjut sebetulnya tidak hanya terbatas pada kelas ini saja gitu. Tentunya Betul. terbuka ya Pak Udin berdiskusi dengan teman-teman dari Universitas Bengkulu ini terutama adik-adik mahasiswa yang mungkin nanti interest tertarik pada dunia geoteknik gitu ya. Nah, Pak Udin bisa memberikan masukan ya Jadi dari eh, pengalaman beliau di Jadi lapangan. sebenarnya itu Ya, memang tidak terbatas dengan kondisi presentasi seperti ini, Bu ya. Jadi kan memang iya, mungkin kemarin ada saya lampirkan link YouTube gitu kira-kira, Bu ya. Link YouTube itu memang itu link YouTube saya pribadi. Jadi ibaratnya tuh memang kadang kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya saya bikin video sendiri gitu kan, ngomong sendiri gitu kan. Tapi kadang-kadang itu dari situ nanti ada teman-teman itu nggak tahu dari mana komen, bisa nggak kira-kira kita diskusi? Ya saya persilakan daripada saya panjang-panjang ngetik gitu kan. Saya persilakan silakan iya, bikin link Zoom-nya nanti kita diskusi gitu. Gitu. Jadi diskusi perihal apa mungkin tugas akhirnya kah atau apa kan gitu kan. Ya alhamdulillah memang ada beberapa mungkin dari mahasiswa S1, D4, ada juga yang magister juga. Nah, kita diskusi alhamdulillah lulus gitu loh. Alhamdulillah lulus ya mungkin karena dianya sendiri yang gigih kan untuk nyari sumber informasi tapi juga setidaknya kita diskusi dia menemukan ibaratnya tuh inilah.
solusi lah ibaratnya dari kebuntuan mungkin waktu itu ya. Itu kebuntuan, kemudian solusi dan mengabarkan kalau mereka sudah ya lulus, ya kita juga senang aja kan. Dengarnya kalau misalnya ada yang teman diskusi gitu dan bisa lulus gitu kan. Nah, itu kepuasan bagi saya pribadi lah. Mungkin Ya, kepuasan berarti bagi yang alhamdulillah. bertanya gitu. Kira-kira juga. Iya, Kira-kira gitu. benar. Iya, jadi amal jariah juga ya, Pak ya. Nah, itu niatnya seperti itu sih, Bu. Ya. Mm-mm. Ya, Ya, harimau mati meninggalkan belang kan seperti itu. Kalau orang meninggalkan amal jariah modelnya kan seperti itu. iya, bisa membantu menghantarkan orang meraih kesuksesan itu bagian dari ya cita-cita kita semua tentunya bisa Iya, berkontribusi betul. terhadap. Baik ya. Baik, baik. Ini sudah 15 partisipan ya yang hadir. Kelas ini sendiri sebagai informasi Pak Udin merupakan kelas mata kuliah pilihan. Ya, jadi bagi mahasiswa semester ini sudah semester 7 ya. Ya, Bu. Baik, jadi teman-temannya semester 7. Jadi sedikit banyak apa namanya ilmu tentang mekanika tanah, dasar-dasar mekanika tanah, kemudian penerapan mekanika tanah pada beberapa proyek geoteknik itu sudah mereka dapatkan gitu Pak Udi. Di insya Allah mungkin untuk kuliah hari ini tuh bisa cukup mengikuti. Sebetulnya saya juga sudah apa namanya share ke mahasiswa yang lain ya, tidak terbatas pada kelas dinding penahan tanah saja, tapi ya mungkin karena apa bertabrakan jalan dengan mata kuliah yang lain ini Pak Udin, jadi mungkin banyak mahasiswa kita yang belum bisa berpartisipasi dalam kelas ini. Tapi ini wajib bagi apa namanya untuk mahasiswa di kelas dinding penahan tanah ini saya wajibkan untuk bisa hadir sebagai pengganti kuliah yang dilakukan di kelas. Baik, mungkin kita mulai saja karena sudah jalan 15 menit dari waktu Oke. yang harusnya kita tetapkan. Saya buka saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Muflihudin STMT ya. Sama-sama, Bu. eh, Beliau ini adalah seorang pak ya praktisi di bidang perencanaan geoteknik ya, sudah banyak beberapa kasus yang sudah beliau tangani. Posisi terakhir beliau saat ini adalah geotechnical engineering, geotechnical engineer ya Pak ya, Ya, betul, Bu. pada PT Rekayasa Industri. Nah, kemudian riwayat pendidikan beliau, beliau lulusan S1 dari Universitas Diponegoro, Iya. kemudian lulusan S2 dari Institut Teknologi Bandung untuk kelompok keahlian rekayasa geoteknik. Sebagai informasi bahwa secara personal Ibu itu sudah mengenal beliau dari sekitar tahun 2015 ya Pak Udin ya. Ya, kira-kira Sewaktu sekitar itu. ya. Nah, jadi pada saat itu Ibu sebagai mahasiswa S3 di ITB bertemu dengan Pak Udin yang menjadi mahasiswa S2 pada saat itu. Jadi banyak diskusi yang kita bangun pada saat masa perkuliahan di ITB. Jadi dengan pengalaman lapangan beliau, insya Allah beliau bisa menjadi, menurut Ibu, menjadi pemateri yang tepat untuk mengisi perkuliahan dinding penahan tanah pada hari ini. Mungkin itu riwayat singkat apa namanya pendidikan dan juga pekerjaan dari pemateri kita hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin saya serahkan kepada
Pak Udin untuk bisa memulai Pak perkuliahan hari ini yang mengusung tema, mohon izin saya buka dulu. Mana ya? Mungkin saya sambil share kali ya Bu Rena Oh ya. iya, Di situ boleh mungkin ada boleh Pak. ininya nanti. Ya, ini ada di playernya pertimbangan teknis dalam penentuan parameter geoteknik dan aplikasinya pada desain struktur dinding penahan tanah. Jadi tema ini kita angkat kemarin berdasarkan diskusi berdua ya Pak ya, kira-kira Betul Bu. tema yang tepat untuk kuliah praktisi hari ini agar ada relevansinya dengan mata kuliah dan juga terkait dengan bagaimana kita bisa menentukan eh, parameter dari sudut pandang beberapa pertimbangan yang tepat agar lebih representatif dengan kondisi lapangan yang ada. Mungkin itu saja. Saya persilahkan Pak Udin untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Rena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Perkenalkan nama saya Mufli Udin, biasa mungkin dipanggil Udin gitu ya. Kebetulan kemarin saya dihubungin oleh Bu Rena untuk ya mengisi lah ya untuk sharing ya. Sharing sharing tentang pengalaman geoteknik yang ada hubungannya dengan dinding penahan tanah seperti itu. Kebetulan memang saya ada beberapa kali mendesain dinding penahan tanah gitu yang mungkin bisa di-share kepada teman-teman sekalian dengan catatan ya, bukan berarti di sini saya yang paling hebat enggak, tapi kita sebagai teman diskusi bisa jadi nanti teman-teman malah karena lebih duluan saya yang tahu ya, mungkin saya mungkin lebih ini sekarang, tapi nantinya bisa jadi teman-teman yang lebih hebat dari kondisi saya sekarang. Jadi kita ini ya, kosongkan gelas dulu, kita terima dulu materinya, kita cerna rame-rame bersama-sama. Jika ada pertanyaan, silakan pertanyaan. Jika ada kekurangan ya saya minta maaf sebelumnya nih ketika awal-awal ya. Jadi baik kita mulai saja. Mungkin tema kita kali ini tentang sebentar. Ini bisa ini ya, tentang dinding penahan tanah ya. Kemudian temanya pertimbangan teknis dalam penentuan parameter geoteknik dan aplikasi pada desain struktur dinding penahan tanah. Kebetulan ini saya juga memiliki channel YouTube. Silakan aja teman-teman nanti kunjungi channel ini di bawah yang berwarna biru itu. Jika ingin diskusi ya silakan disimak dulu video-video yang ada di situ. Kalau misalnya kurang jelas ya di sini, bisa disimak di sana. Jika ada pertanyaan silakan nanti ya tinggalkan inilah di situ komen-komen. Insya Allah nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Tapi dengan catatan dipelajarin dulu ya. Jangan belum tahu sama sekali terus tanya gitu. Tapi pelajarin dulu. Kita nanti insya Allah kita bisa diskusi seperti teman-teman yang lain yang tadi saya sudah ceritakan di depan. Sudah diskusi dan alhamdulillah ketemu solusinya. Kira-kira begitu. Jadi di sini bukan langsung ngomongin tentang dinding penahan tanah ya, tapi kita akan bercerita tentang sebenarnya tuh dinding penahan tanah itu parameter-parameter tanah itu dapatnya dari mana. Terus ada lagi kasus-kasus yang lain, ada kasus timbunan galian, itu pakai parameternya apa? Ada parameter efektif, ada parameter total, dan analisa secara short term, ada juga analisa secara long term. Itu sebenarnya apa gitu. Nah, di dalam desain eh, keseharian ya di desain dunia desain kayak gitu itu sangat penting ya pengambilan parameter dapat dari mana dan itu nanti jadi basis untuk perhitungan selanjutnya gitu harus memiliki dasar yang cukup kuat ya untuk desain. Nah di dalam kehidupan sehari-hari ya kita mengenal adanya konsep galian dan timbunan gitu. Jadi ada satu kasus galian yang sebelah kiri, ada juga yang kasus timbunan. Jadi kasus galian itu apa? Yaitu tanah asli ya gitu kan. Tanah asli kita gali-gali, nggak tahu itu mau bikin retaining wall atau mau bikin galian dalam, diafragma wall, atau second pile dengan ground anchor dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita kalau misalnya pakai galian itu kira-kira kita pakai parameter apa ya? Gitu. Pernah mungkin lihat teman-teman ketika kita gali saat ini kondisinya kuat gitu. Atau nanti sebulan dua bulan kemudian, loh kok tiba-tiba ada longsor di posisi galian gitu. Kok bisa kayak gitu? Begitu halnya juga dengan eh, timbunan ya, timbunan juga kita timbun, kok tiba-tiba tanahnya longsor gitu, sliding gitu kan. Tapi kalau misalnya pas ditimbun nggak apa-apa, kita biarin semakin lama semakin kuat itu tanahnya. Kenapa begitu ya?
Pertanyaan seperti itu. Dengan dua konsep ini nanti kita bisa membedakan tuh parameter apa yang akan dipakai dalam kondisi desain untuk kasus-kasus yang ini nih. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ini ternyata kalau misalnya kita lihat itu eh yang sebelah kiri adalah konsep untuk galian dan yang sebelah kanan itu adalah konsep untuk timbunan. Nah, sekarang pertanyaan ininya seperti ini, penjelasan seperti ini. Ketika kita titik tinjaunya adalah di posisi A. Garis yang putus-putus ini merupakan garis tanah asli gitu. Akan dibangun misalnya sebuah jalan di sini ya, dikasih beban merata gitu. Nah, ketika dilakukan galian, kita bayangkan sebuah spon ya. Spon itu kalau misalnya tanahnya masih ada kan berarti artinya spons itu kan ini. Berarti dia sangat memadat gitu. Ketika beban ini dihilangkan, artinya spon itu akan kehilangan beban gitu kan. Dan spon atau kanebo lah kita bilang gitu ya. Itu akan ketika shear stress atau gaya-gaya yang di atas ini akan dihilangkan, maka dia akan kehilangan tegangan kan. Kehilangan tegangan atau kehilangan beban di atasnya. Sehingga dia akan menaikkan shear stress. Sehingga seolah-olah tanah itu akan mendorong seperti ini. Akan sliding dari kiri ke kanan. Jadi di proses galian selesai, sampai selesai galian dia akan terjadi peningkatan stres atau tegangan. Kemudian galian selesai nggak diapa-apain lagi, terus tegangannya akan normal. Nah, dengan terjadinya seperti itu, maka pore pressure ini posisinya nanti kan ditekan tuh, dari sponsnya ditekan. Nah, pore pressure-nya itu ketika ada tekanan yang hilang, maka dia akan mengembang kan. Kalau kayak kanebo itu kan di atas spons dikasih bebannya dihilangin kan dia akan mengembang. Nah, ketika bebannya menghilang, maka dia akan terjadi penurunan pore pressure atau tekanan air itu akan dia turun gitu sampai dengan akhir dari galian. Namun dengan berjalannya waktu dia itu akan mengisi kembali airnya itu. Jadi celah-celahnya itu dia akan menyerap lah kalau kanebo setelah diperes kemudian ditaruh di air kan dia akan menyerap. Nah, menyerap nanti pore pressure akan ikut naik dengan berjalannya waktu. Nah, dengan begitu maka dengan shear strength dengan apa namanya itu ketika bebannya dihilangkan pore pressure itu mengecil, maka shear strength-nya akan naik. Kenapa? Karena waktu itu memang jarak antar butiran tanah itu akan dekat. Nah, ketika dekat, dia akan menaikkan shear strength. Tapi ketika dia galian itu selesai, dia akan menyerap air lagi, maka jarak antar partikel antar air dan antar partikel tanah itu akan disekat oleh air, makin lama makin jauh. Nah, hal ini akan mengakibatkan shear strength tanah itu akan turun. Makanya kekuatannya turun. Nah, ini akan berakibat bahwa nilai safety factor ketika dia di apa namanya tuh dihilangin bebannya di atas ini, maka safety factor itu akan besar, akan naik ya safety faktornya. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan dia terjadi penurunan shear strength, dengan kenaikan pore water pressure gitu kan, maka safety faktornya dia akan turun. Seperti ini, seperti grafik ini. Nah, itulah mengapa menyebabkan kalau misalnya teman-teman itu kalau di lapangan, itu di misalnya di dekat-dekat jalan situ, dekat-dekat rumahnya teman-teman itu, melihat ketika ada proyek galian, digali dia sama tegak gitu kan, dan saya nggak butuh analisa-analisa, saya mau potong tegak biasanya juga bisa gitu. Ya bisa memang waktu itu bisa gitu. Tapi biasanya, bukan biasanya, kadang kita lihat berjalan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru dia longsor. Nah inilah, grafik inilah menjelaskan kejadian itu. Sehingga dengan adanya grafik ini dapat kita katakan bahwa untuk eh, kasus galian, kondisi yang paling kritikal itu adalah kondisi untuk long term. Gitu. Kondisi untuk jangka panjang, bukan ketika selesai saat digali, bukan. Tapi nanti nggak tahu kapannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, itu yang dikatakan dengan kondisi long term. Nah, kondisi long term itulah yang kita menggunakan parameter efektif. Untuk yang short term kita menggunakan parameter total. Apa itu? Ya nanti di selanjutnya insya Allah ada nanti kita bahas. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman misalnya jadi pengawas atau mungkin kerja di owner, ya jangan ini ya, jangan mau di ini sama yang ngerjain itu ya kontraktor ini aman kok Pak gitu. Iya aman, aman sekarang ketika kontraktor selesai ngerjain, tahu longsor aja. Nah, gitu. Dan itu nanti ada ketentuannya di SNI, misalnya short term itu mungkin 1,3 safety faktornya, dan untuk long term itu eh, bisa 1,5 gitu kan, seperti itu. Kemudian berbeda atau kebalikannya dengan ini, berbeda dengan yang sebelah kanan. Ini ketutup. Nah, gitu. Berbeda dengan sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ini adalah kasus timbunan. Nah, kasus timbunan ini kebalikan dengan kasus galian itu tadi. Ketika dia dibebani pada saat konstruksi itu ya, dia akan terjadi kenaikan beban nih.
sampai dengan selesai sehingga bebannya tuh cenderung stabil ya, karena kan selesai ya, kan namanya udah selesai berarti kan nggak ditambah beban kan. Kemudian terjadi kenaikan tegangan, shear stress-nya akan naik dia sampai dengan selesai penggalian. Nah, ketika dia dibebani, ini kita ngomong tanah lempung ya. Ketika dia dibebani, dia kan excess pore water pressure akan naik, gitu kan? Excess pore water pressure naik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanah itu kan seperti spons ya, dia ada butiran-butiran gitu, ada apa namanya tuh pori-porinya gitu kan. Nah, dengan berlangsungnya waktu, ketika dia dibebani kan sangat cepat nih ya. Jadi dia tuh dia mau keluar lewat celah-celah air, celah-celah butiran tanah, tapi nggak bisa lama karena permeabilitasnya kan kecil ya. Nah, makanya dia akan terjadi kenaikan pore pressure ini. Namun berjalannya waktu, nggak tahu setahun atau mungkin setelah selesai apa timbunan itu, maka pore pressure-nya itu akan turun. Kenapa turun ya? Karena tuh air itu akan melewati pori-pori itu tadi, pori-pori apa namanya tanah. Sehingga makin lama dia akan makin turun seperti ini, sampai dia kembali ke posisi semula. Dengan dengan begitu, ketika masa konstruksi, maka shear strength dia akan turun. Kenapa turun? Yaitu tadi ketika dia dibebani, maka terjadi kenaikan pore water pressure yang mengakibatkan jarak antara butiran tanah itu akan menjauh. Sehingga shear strength itu akan turun sampai dengan peak-nya itu seperti ini. Dan ini akan naik lagi shear strength-nya. Kenapa? Ya karena itu tadi air itu beranan akan keluar dia terdisipasi bahasa ininya. Terdisipasi akan pelan-pelan akan terdisipasi sampai waktu tertentu atau waktu konsolidasi selesai atau T90 gitu. Dia akan shear strength-nya akan naik. Dan rumus kenaikannya kurang lebih di angka 0,22 kali sigma vertikal efektif ya. Kali derajat konsolidasi gitu. Itu delta kenaikannya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah safety faktornya. Ketika dia dibebani sampai dengan selesai konstruksi, safety faktor akan turun. Karena apa? Ya, shear strength-nya turun. Dia akan turun. Safety faktornya juga akan turun. Hal ini dengan berlangsungnya tadi ya, disipasi, safety faktornya akan naik. Karena apa? Karena shear strength-nya juga akan ikut naik kan. Shear strength-nya naik dengan ada penambahan yang tadi rumus 0,22 kali delta sigma vertikal efektif kali T90 misalnya seperti itu, maka dia makin lama akan makin naik. Kira-kira begitu. Sehingga untuk jangka lamanya, jadi kalau timbunan itu jangka lamanya lebih aman. Jadi istilahnya tuh kalau misalnya kita selesai timbunan hari ini tuh tidak ada masalah apa-apa dengan kondisi timbunan kita itu, artinya insya Allah timbunan kita itu nanti aman-aman aja, gitu ya. Timbunan kita itu aman-aman aja. Setelah itu, untuk selanjutnya ya safety faktornya akan lebih besar, kan seperti itu. Jadi kritikalnya tuh ada di posisi setelah atau sedang proses timbunan itu berlangsung ya. Itu kritikal untuk kondisi timbunan. Sehingga kalau misalnya kita katakan kalau misalnya kita punya pekerjaan, udah kita pekerjaan timbunan saat ini aman ya, ya udah untuk kedepannya insya Allah aman. Cuman kalau misalnya di posisi tanah lunak nanti permasalahannya memang ada di settlementnya itu, yaitu konsolidasi itu ya. Tapi secara safety faktornya harusnya itu secara konsep ini lebih besar. Kira-kira begitu. Jadi dari sini mungkin teman-teman bisa membedakan dulu ya kondisi kritikal untuk galian itu kritikalnya kapan, untuk timbunan itu kritikalnya kapan, sehingga nanti bisa menjustifikasi di lapangan kira-kira kebutuhannya itu gimana. Kira-kira begitu. Tentunya hal-hal yang begini ini akan membutuhkan ini ya penyelidikan tanah ya, penyelidikan tanah lanjutan gitu. Nah, sekarang itu kita ngambil ke arah penyelidikan tanah di lapangan ya. Jadi penyelidikan tanah itu secara umum itu ada dua, yaitu penyelidikan tanah lapangan dan penyelidikan tanah laboratorium. Jadi kalau yang penyelidikan tanah lapangan itu mungkin ada SPT, yaitu apa namanya NSPT kan atau biasa disebut apa itu borehole ya. Kemudian ada CPT atau sondir ya dengan masing-masing kegunaannya ini, ada CBR, kemudian plate loading test, ada fan shear dan ada permeability test. Dan tentunya masih banyak lagi tes lapangan gitu ya, ada downhole test dan sebagainya itu. Jadi masing-masing itu punya fungsinya masing-masing. Tapi yang biasanya digunakan simple kan biasanya itu kalau bukan SPT ya CPT seperti itu biasanya minimal itu harus ada tuh dua itu tuh. Nanti dia akan mendapatkan sampel, ada juga yang tidak mendapatkan sampel. Kira-kira begitu. Nah, kemudian ada juga nanti ini penyelidikan yang ada di laboratorium ya. Misalnya ada specific gravity, yaitu tujuannya untuk ini ya, untuk specific gravity ya, untuk apa nih grain size ya, apa pengujian grain size atau analisa butiran gitu ya,
untuk menentukan ini tuh sebenarnya jenis tanah apa, atau sand, silt, atau clay gitu kira-kira ya. Kemudian kadar air gitu. Kemudian plasticity index. Plasticity index ada LL, PL, dan PI gitu ya. Ada 3 macam itu ya, tebak ya kalau sama namanya itu. Kemudian uji pemadatan, kemudian uji permeabilitas, yaitu uji permeabilitas itu tentunya ada nilai Kx, permeabilitas arah X, dan permeabilitas arah Y. Itu ya tadi untuk menentukan pori-pori tanah tadi tuh. Itu kecepatan pengalirannya tuh nanti berapa itu. Kemudian dry density, ada direksir, ada triaxial. Kalau misalnya triaxial itu kan nanti bisa ini ya, bisa nyari kira-kira nanti nilai kohesinya sama nilai pi-nya itu berapa, kayak gitu. Itu nanti untuk triaksial, baik untuk parameter total ataupun parameter efektif. Dimana triaksial itu kan dibagi menjadi 3 ya, triaksial CD, CU, dan UU kan itu. Masing-masing itu nanti ada parameter yang dihasilkannya masing-masing. Ada juga yang direksir, ada juga ini tes konsolidasi ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada juga jumlah minimum penyelidikan tanah gitu kan. Ini menurut SNI ya. Jadi paling tidak ini ada panduannya. Misalnya ada gedung tinggi 8 lantai. Nah, kira-kira kayak gini lah. Ada pola grade gitu kan, jumlahnya berapa gitu. Jadi nanti ada penyelidikannya berupa CPT, SPT, dan lain-lain gitu ya, banyak-banyak tadi. Kemudian di sini gedung dengan 4 sampai 7 lantai ya, ketentuannya kurang lebih seperti ini. Kemudian gedung kurang dari 4 lantai, kurang lebih ya seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin membangun, tadi ini ada hubungan, biasanya kalau DPT itu ada di jembatan misalnya. Kalau ada jembatan, paling tidak itu kita harus memiliki penyelidikan tanah di masing-masing abutmen. Misalnya ada yang di kiri, ada yang di kanan gitu kan. Nah, itu harus ada minimal 2 kan kalau seperti itu kan. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk ini, ketentuannya ini. Untuk jembatan konvensional dengan bentang 50 minimum 1 titik pada setiap-tiap abutmen gitu kan. Jadi masing-masing itu harus ada datanya. Kalau bisa NSPT ya, minimal NSPT. Karena kalau CPT kita atau sondir kita tidak akan mendapatkan apa sampel ya. Kalau SPT itu kita akan mendapatkan sampel tanahnya langsung, bisa kita lihat itu. Kira-kira begitu. Nah, ini misalnya untuk konstruksi menara, pondasi mesin berat. Nah, ini kira-kira ketentuan 1 titik per 300 meter tanpa konstruksi dengan minimum 1 titik. Atau bendungan besar dan lain-lain seperti itu. Ini merupakan gambaran kasar yang ada di SNI. Tapi untuk lebih detailnya biasanya tuh nanti teman-teman itu ada disediakan seperti plot plan gitu kan. Plot plan nanti di plot plan itu nanti ada alat-alat beratnya tuh ada posisinya di mana dan penempatannya nanti biasanya itu di posisi-posisi yang kritikal itu. Misalnya ada tangki gitu kan. Nah, tangki nanti di situ ada penyelidikan tanah misalnya CPT, CPTU, NSPT atau apa gitu, seismic downhole dan teman-teman itu sehingga dia kan ada penyelidikan tanah yang lebih akurat di posisi itu ya. Bisa bisa jadi lebih dari posisi yang disarankan oleh SNI ini. Kira-kira begitu. Dan sekarang penyelidikan tanahnya sudah jumlahnya. Sekarang berapa kedalamannya? Ya kan bisa aja kalau misalnya kedalaman ya udah 10 meter aja Pak, karena mungkin 1 titiknya mahal ya per meter aja gitu, kayak NSPT gitu. Misalnya 2 juta mungkin atau berapa 3 juta mungkin per titik gitu kan atau per meter sorry. Ya udah Pak, nggak usah mahal Pak, 10 meter aja lah. Ya tergantung dengan kita mau bangun apa di situ kan. Sekarang posisinya seperti ini. Jika kita memiliki pondasi dangkal ya, dengan lebar B, maka kedalamannya tuh kurang lebih itu kayak gini ketentuannya. Ini garis pengaruh ya, yang putus-putus ini garis pengaruh nih. Garis pengaruh pondasi. Nah, kedalamannya adalah ini ZI. D ditambah 3B. D itu adalah ini kedalaman bottom dari pondasinya ditambah dengan C ya. Ditambah dengan D ditambah 3B. Lebih dari 6 meter gitu kira-kira. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ada juga pondasi biasa, ada yang bangunan secara masif ya kurang lebih kedalaman seperti ini. Ini juga untuk pondasi dalam ya. Pondasi dalam kedalamannya kurang lebih seperti ini. Ada macam-macam ya. Ketentuannya diambil yang biasanya paling dalam. Ini untuk pondasi tiang tiang panjang. Kemudian ini pondasi biasanya kalau model begini tuh kayak tank yang muter gitu. Itu keren pondasi dalam, tanki atau benar-benar yang rough foundation yang benar-benar masif dia pancangnya karena plain strain ke dalam sana.
Ya kedalamannya kira-kira beginilah. Z ini. Jadi masing-masing ada ketentuannya ya. Jangan sampai nanti ditanya kedalamannya berapa. Wah 10 meter aja Pak. Ya kalau 10 meter kalau ini lebar bangunannya B-nya aja udah misalnya diameter 10 meter ya kan kurang jadinya kan. Makanya minimal dengan ketentuan itu paling tidak 30 meter lah gitu. Kira-kira begitu. Kemudian ini untuk daerah timbunan, sama timbunan juga ZI-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ZI itu kedalamannya 2B dan seterusnya ya. Dan ini untuk galian, misal galian normal, galian biasa gitu kan. Penyelidikan tanahnya H ditambah 2 meter gitu, atau 1,4 H. Jadi kedalaman tanah seperti ini. Hal sama halnya kalau misalnya di sini ada retaining wall gitu kan, ya ini penyelidikannya kurang lebih begini. Penyelidikan tanahnya itu nanti. Nah ini kayak misalnya kayak gini kan, dinding penahan tanah gitu kan. Kalau di penahan tanah kayak gini kan berarti mungkin kayak sheet pile atau mungkin second pile atau dan lain-lain ya, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau muka air tanahnya rendah, ini juga kalau muka air tanahnya tinggi. Jadi nanti di sini teman-teman itu bisa memperkirakan lah, kira-kira kedalaman jumlahnya berapa ya penyelidikan tanah ya. Terus kedalamannya berapa, terus tesnya apa aja gitu yang untuk desain. Nah, desainnya kan misalnya teman-teman mau desain retaining wall gitu kan, retaining wall kira-kira mau didesain itu tingginya 4 meter, kira-kira penyelidikan tanah apa yang mau dilakukan di situ. Kemudian kedalamannya apa, parameter apa yang kira-kira mau didapat. Entah itu C, entah itu P, atau E gitu kan, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ini juga nih, sama, galian parit gitu kan, kedap air, dan ini adalah terowongan. Ya kira-kira begitu ya untuk yang ini, untuk yang kedalaman penyelidikan tanah. Sebelumnya ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman sekalian. Kalau belum ada, kita coba lanjut dulu ya. Kemudian selanjutnya ini. Ini merupakan jenis-jenis pengujian tanah dengan parameter yang didapat gitu. Nah, parameter yang didapat. Nilai A, B, C ini, keterangan A, B, C itu adalah A itu adalah sangat applicable. Artinya itu sangat cocok banget gitu. Misalnya NSPT, saya ingin mendapatkan nilai modulus elastisitas yang sangat akurat. Tes apa kira-kira yang harus saya lakukan? Tinggal di sini cari yang A gitu kan. Yang nilainya A, ini modulus elastisitas itu nih E. Berarti yang A di sini apa nih? Dilatometer, kemudian self boring pressure, gitu ya. Oh salah ya, yang sebelah sini salah yang ini. Ini seismic downhole, kemudian plate loading test dan lain-lain sebagainya ini. Jadi kalau misalnya desain retaining wall ya, misalnya kayak desain retaining wall itu kan parameter yang sangat berpengaruh itu kan nilai C, CU, nilai P dan nilai E kan modulus elastisitas. Jadi fungsinya nilai C sama P itu adalah untuk menentukan safety factor biasanya itu. Strength ya, strength parameter kekuatannya. Sedangkan nilai E itu adalah untuk dan Poisson ratio itu adalah untuk menentukan parameter kekakuan. Jadi untuk menentukan nanti deformasinya berapa gitu. Itu sangat berpengaruh sekali. Ketika kita salah memasukkan nilai E, maka nanti walaupun safety faktornya besar, tapi nanti deformasinya itu jadi besar juga. Deformasi besar, safety faktor besar, itu belum tentu bisa cocok untuk desain. Karena biasanya deformasi itu ada dibatasi nanti. Nilai deformasi dibatasi misalnya 0,5% daripada tinggi gitu. Tergantung dari bangunan apa yang dilindungi di baliknya itu. Gitu. Nah, begitu juga nih yang B, ya kadang-kadang digunakan kadang enggak. Yang C itu ya sedikit applicable lah. Jadi nanti teman-teman tuh bisa di sini tuh apa itu menentukan jenis tes dan kira-kira tuh keakuratannya gimana. Contoh, tadi misalnya kayak seperti borehole ya. Borehole, wah itu untuk soil identification itu C gitu kan. Kemudian yang lain-lain dia mungkin agak sulit menentukan karena parameter ya. Kemudian A itu untuk pore pressure gitu. Borehole permeability kan. Dan seterusnya ini. Kemudian ada juga yang CPT misal gitu kan. CPT ini Dynamic Electric Piezochron. Oh ini banyak betul yang A dia. A sama B, tidak ada yang C. Berarti sebenarnya dia bagus. Hanya saja kadang kelemahannya kalau kalau yang manual ya masih yang CPT biasa biasanya agak ribet ngolah datanya. Tidak agak panjang. Dan kita tidak dapat sampelnya gitu. Dia harus korelasi-korelasi dengan korelasi tertentu sehingga dia akan mendapatkan jenis-jenis tanah yang ada di situ. Tapi kalau yang elektrik biasanya dia langsung tuh
banyak yang A kan dia di sini karena dia memang bagus dia untuk tes itu. Jadi jenis tanah dia tak bisa bagus, kemudian permeabilitas dia juga bisa dapat gitu-gitu. Banyak karena ditunjukkan dengan banyak di sini yang nilainya A gitu. Sehingga kalau bisa dipasangkan antara NSPT dan CPTU tadi, electric piezophone ya, bisa CPTU itu atau sondir yang ada alat yang untuk mengukur pore water pressure-nya sehingga kita langsung dapat aktual permeability lapangannya. Kira-kira begitu. Itu terkait dengan konsolidasi nanti. Kemudian selanjutnya ya. Nah, ini penentuan parameter geoteknya seperti ini. Jadi sekarang kita sebut dulu parameter total gitu ya, yang untuk short term condition itu. Nah, di tabel ini ada korelasi antara nilai NSPT dan nilai SU, Andrin Series Strength gitu, dari berbagai macam peneliti. Contoh misalnya itu saja, misalnya sering digunakan adalah yang sekitar ini, Stroud. Ya. Misalnya PI-nya lebih, ini ada PI-nya ya, salah. Yang ini aja, Terzaghi ya, fine grain soil material, gitu kan. Dia 6,25 N, artinya NSPT. Nah, kalau NSPT itu kan biasanya pengujiannya kan dipukul. Jadi kalau misalnya dipukul berapa pukulan untuk supaya alat itu turun 30 cm gitu kira-kira itu. Semakin besar nilai N-nya berarti tanah itu semakin keras kan seperti itu. Nah, dari sini tinggal kita kalikan. Misal NSPT-nya itu di kedalaman 2 meter itu 10. Berarti nilai Andren series strength-nya kurang lebih 6,25 dikali 10. Berarti sekitar 62,5 kilopascal atau kilonewton per meter persegi. Itu nilai SU-nya. Tergantung kalau misalnya teman-teman nanti mau pakai pendekatan yang mana, ya tinggal dipilih aja. Yang penting ada basisnya kan kayak gitu seperti itu. Jadi misalnya desain tadi teman-teman mau desain apa tadi retaining wall. Sudah tes NSPT. NSPT di kedalaman bottom of footing atau bottom of retaining wall itu 10. Ya udah kira-kira tuh nanti SU-nya segini. Tinggal nanti dikorelasikan ke nilai bearing capacity tanah kan. Yang CNC, KNQ, bla 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 itu rumusnya itu. Baru nanti dibagi 3. Karena safety factor biasanya rata-rata adalah 3 gitu kan. Sehingga nanti itu dapat si allowable-nya. Atau bearing capacity allowable-nya. Nah, itu untuk nilai SU. Bagaimana dengan nilai P-nya? P atau internal friction angle atau sudut gesek ke dalam ya, kalau ada salah nama gitu. Nah, itu rumusnya adalah banyak, tapi biasanya yang digunakan adalah yang ini, yang di tengah aja. Akar 20N ditambah 15. N adalah nilai NSPT. Kira-kira begitu. Ini biasanya untuk pasir ya, ini tanah pasir ya. Kalau tanah pasir ini, kalau ini untuk tanah lempung, kalau ini tanah pasir. Kira-kira begitu. Ya, ini dari mana kita tahu tanah pasir? Nah, di sini. Ini konsistensinya begini. Dia ada relative density ya, very loose, loose, medium, dense, dan very dense. Jadi kalau misalnya punya pasir antara 0 sampai 5 gitu kan, itu very loose. 5 sampai 10 loose. Kemudian 10 sampai 30 itu medium dan seterusnya. Gitu. Jadi biasanya itu P-nya tuh ya sekitar maksimal di angka sekitar 42 lah kira-kira. Kira-kira seperti itu. Ini untuk parameter total gitu ya. Kemudian kita coba lari lagi ke modulus elastisitas. Nah, untuk modulus elastisitas ini juga ada korelasinya dengan nilai N, NSPT. NSPT ya, misalnya ini tanah pasir dengan normally consolidated 500N tambah 15 gitu. Ini tanah pasir ya disesuaikan lah ya, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan teman-teman. Kalau misalnya memang sand on over consolidated berarti rumusnya tuh kurang lebih seperti ini. Ini untuk tanah silty sand, kurang lebih seperti ini. Dan untuk tanah clay, ini kan tanah bucir kasar ya, pasir. Nah, untuk tanah clay itu kurang lebih seperti ini. ES sama dengan 100 sampai 500 SU. SU-nya dari mana? Yaitu tadi yang dari 6,7 dikali N itu tadi, atau 6,25 dikalikan N. Dengan syarat plasticity index-nya tuh lebih dari 30. Atau yang ini kurang dari 30. Kayak gini rumusnya. Jadi kita nilai modulus elastisitas itu bisa dapat gitu loh. Bisa dapat. Kadang sudah ada modulus ataupun nilai C sama P yang disediakan di laboratorium. Sudah ada memang kadang-kadang di situ. Tapi biasanya nilainya itu lebih kecil. Karena kenapa begitu? Ya karena kan dia sampelnya udah terganggu ya. Karena sampelnya diambil dari hasil NSPT salah satu di coring gitu kan, terus dibawa ke lab.
Dalam perjalanannya itu, biasanya itu kan dia harus dibungkus, kemudian digotong pakai corebox gitu kan, terus melewati jalan yang jelek misalnya. Terus baru sampai ke lab gitu kan. Itu kan sudah tergoncang-goncang ya, sampelnya udah terganggu dan kehilangan apalah dan sebagainya itu, sehingga dia rusak. Nah, itu akan mengakibatkan ya itu kurang real lah ibaratnya itu seperti itu. Dan biasanya tuh sampel di lab itu juga sudah diremolded ya, sudah dihancurin, terus dibuat lagi, terus ditekan lagi, mungkin reaksial dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan pernah juga kita diskusi dengan expert lah ya, dengan expertnya itu, ya memang merekomendasikan kalau bisa langsung korelasi dengan kondisi yang di lapangan. Yaitu karena pertimbangan itu tadi, pertimbangan kalau misalnya dibawa kemana-mana itu biasanya sampelnya udah sangat terganggu. Gitu. Berarti harus bisa menjamin nih, yang melakukan tes ini menjamin benar-benar dijaga sampelnya dibawa ke lab, nah itu baru mungkin bisa lah kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya agak-agak gimana gitu kan ya berarti agak sulit ya kalau seperti itu. Mendingan langsung korelasikan ke data lapangan. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya ini. Nah, sekarang kita menentukan parameter efektifnya itu. Kan tadi parameter total, sekarang parameter efektif. Tadi yang namanya CU, sekarang menjadi C aksen atau C efektif. Itu nilainya itu ini sekitar 10 sampai dengan 12% dari nilai CU tadi. Atau 0,1 sampai 0,12 lah, kira-kira gitu. Dia untuk mengambil ini nih, posisi ini nih, tengah. Atau kalau misalnya mau menggunakan korelasi, menggunakan korelasi plasticity index ya, nilai plasticity index yang didapat dari Atterberg limit ya, pengujiannya itu rumusnya bisa menggunakan rumus ini, P peak itu ya. Tinggal kita mengambil yang lower bound, yang bawah, atau yang min, rata-rata ya, yang ini. Terserah mau pilih yang mana. Kalau mau konservatif ya mungkin menggunakan lower bound. Cuman efeknya ketika kita menggunakan parameter yang kecil, otomatis desainnya akan besar-besar. Dan tentunya boros dan mahal. Kayak gitu, kira-kira begitu. Atau bisa kalau misalnya menggunakan dari Australian Standard ya. Australian Standard itu program kira-kira ya kayak gini. Misalnya ada jenis-jenis tanah kan gitu. Di sini udah nyebutin nilai C sama P dengan rentan ya, rentan. C-nya 0,5, 17 sampai 25 dan seterusnya itu. Nah, kembali lagi kalau misalnya di sini tuh butuh adjustment lagi nanti. Kenapa kamu milih yang 5, kenapa enggak di tengah-tengahnya gitu. Nah, itu nanti perlu pertimbangan karena dengan parameter yang dimasukkan sini itu akan berdampak pada biaya. Kira-kira begitu. Semakin kecil parameter yang kita pakai, harusnya ya, harusnya desain kita tuh bersifat konservatif. Yang artinya sudah desain ya kita bisa tenang gitu. Bisa bobok gitu loh, bobok dengan manis gitu kan, nggak pusing gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan parameter yang kanan, yang besar, misalnya 0 sampai 10, kita pakai 10 gitu kan. Maka di situ kita tuh cukup berani gitu. Cukup berani. Dan artinya kan nanti desainnya sangat efektif gitu kan. Misalnya retaining wall cukup tipis-tipis gitu. Dan itu kita harus bisa memastikan memang parameter desain itu tepat. Satu, yang kedua itu yang pelaksanaannya itu tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena kalau misalnya ada kesalahan, nah itu akan berdampak pada desainnya kita. Misal, misal kita rencana tuh ngecor apa retaining wall dengan mutu beton FC30 misal gitu. Eh, kita udah pakai efektif nih, pakai pakai apa nih, pakai parameter yang 10 tadi yang batas atas gitu kan. Ternyata kontraktornya ini dia membangun ternyata FC betonnya cuma 20 gitu. Wah, itu kan sangat ngeri ya. Sangat ngeri. Ternyata tuh jauh ya, turun hampir separuhnya ya. Nah, itu makanya di situ sangat akan berdampak ke desain kita itu. Jadi nggak bisa tidur itu nanti. Apa-apa itu nanti butuh modifikasi dan lain sebagainya lah. Atau dianalisa ulang kalau memang masih aman ya apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, ya akan berdampak ke ke kenyamanan lah. Atau tidak konservatif lah. Atau agak was-was nanti di sana. Jadi ketika kita desain itu ya kita atau penentuan parameter kita harus melihat juga nih kira-kira kontraktornya atau yang melaksanakannya ini bisa akurat nggak ya ngerjakannya kira-kira gitu. Semakin kontraktornya profesional dan sangat akurat dalam pengerjaannya itu, maka parameternya bisa kita kecilin, kita gedein.
Tapi kalau misalnya kontraktor itu agak ngawur gitu kan, atau sembarangan atau mungkin ya kurang inilah. Nah, itu parameter akan kita kecil-kecilin supaya konservatif. Ya lebih aman dari kitanya juga yang mendesain. Dan ada lagi nanti beban biasanya tuh dimasukin beban beban gempa ya. Kalau di sini biasanya kalau saya ngedesainnya pakai beban pseudostatik ya. Dan itu biasanya lebih ke arah untuk pemodelan di softwarenya. Jadi kalau misalnya beban gempanya, misal nih, secara umum di Indonesia kan sebenarnya sudah ada ya, ditentukan di PU itu di website ini, RSA Cipta Karya pu.go.id. Jadi kita tinggal tentukan lokasinya di mana, misalnya di Bengkulu gitu kan. Di Bengkulu tinggal disebut sini diganti ini kotanya ini baik koordinat atau baik kota gitu kan. Bengkulu misalnya. Nanti langsung di tanahnya tanah lunak misalnya diklik nanti keluar deh dia PGA-nya ini. Jadi PGA itu nanti kita akan gunakan sebagai acuan untuk desain. Biasanya kalau misalnya apa namanya tuh yang dipakai untuk beban sudah statik kita menggunakan setengah sampai sepertiganya saja. Misalnya tadi 0,37 ya setengahnya atau sepertiganya lah. Kalau misalnya yang kecil ya kita ambil sepertiganya, tapi kalau misalnya kita agak konservatif ya kita agak menggunakan beban gempa yang agak besar atau setengahnya. Kira-kira begitu. Atau nanti teman-teman itu bisa juga mendapatkan nilai itu atau nilai PGA ini tuh dari PSHA gitu kan. Apa tuh namanya? Probabilistic Seismic Hazard Analysis ya kalau nggak salah. Nah, dari data-data nanti tuh dari ada ilmunya lah, ilmu gempa ya itu biasanya nanti pelajarin kalau teman-teman ambil spesialis itu nanti ada tuh deterministik, probabilistik dan teman-temannya itu nanti dihitung lah tuh sama ahlinya itu nanti ketemu lah berapa PGA-nya itu yang kejadian di situ dengan mempertimbangkan posisi mungkin ada sesar aktif di sekitar situ dan sebagainya kira-kira begitu. Kemudian ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Apa kira-kira ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya tidak ada, nah sekarang kita masuk ke posisi eh, kriterianya ya, kriteria. Jadi kriteria menurut SN itu apa? Jadi kalau untuk analisis ya, untuk static static loading long term, yaitu nilainya adalah 1,5. Jadi maksudnya begini, misalnya teman-teman membangun tadi retaining wall atau dinding penahan tanah gitu lah, sistem dinding penahan tanah. Itu kan masanya kan biasa ada tahapan konstruksinya ya. Misalnya di situ dipasang dulu, digali sementara kalau misalnya mau retaining wall kan digali sementara, kemudian dibangun apa namanya itu retaining wall-nya, kemudian ditimbun satu per layer per layer. Nah itu safety faktornya itu adalah 1,3. Itu adalah posisi short term atau state construction-nya. Pada saat state construction atau short term itu safety faktornya cukup 1,3 menggunakan total analisis. Tapi ketika retaining wall itu sudah jadi nih udah finish total peresmian gitu kan. Nah, itu menggunakan safety factor 1,5. Dia harus lebih besar itu safety faktornya. Atau posisi misalnya retaining wall yang diperkuat dengan ground anchor. Ya kan dia atau second pile atau second bukan second pile tapi sheet pile gitu kan diperkuat dengan ground anchor. Itu kan nanti dikali bertahap dipasang ground anchor, digali lagi dipasang ground anchor gitu kan. Nah, itu per tahapnya itu masing-masing tahapannya itu harus 1,3 minimal. Tapi ketika udah digali full, udah dipasang full ground anchor-nya itu, nah itu set faktor itu tidak boleh kurang dari 1,5. Kemudian untuk extreme condition. Nah, untuk extreme condition ini maksudnya itu untuk kondisi yang paling jelek. Misal muka air tanahnya tuh sampai ke atas misalnya gitu kan. Hujan 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 deras, muka air tanah itu sampai atas. Dan diasumsikan gamma saturated lah ibaratnya seperti itu. Dan itu makanya dianalisa juga dengan total stress analysis safety faktornya tidak boleh kurang dari 1 gitu. Kemudian untuk seismik ya, seismik terutama kalau saya sih biasanya menggunakan pseudostatik yang dipakai di software itu tidak boleh kurang dari 1,1 gitu. Yaitu pakai PGA yang tadi itu, yang sepertiga dari PGA itu tadi, sepertiga atau sepertiga sampai setengah dari PGA yang dipakai. Jadi kira-kira begitu. Jadi tidak boleh kurang dari 1,1. Jadi teman-teman bisa aja nanti kalau misalnya ngedesain ya, paling patokannya begini. Atau biasanya kalau di dalam project ya, kalau misalnya di dalam project itu
Bisa jadi dia meminta safety factor yang lebih tinggi lagi, 1,7, 1,75 gitu. Tergantung lah. Tapi paling tidak ada batasan minimum lah, batasan minimum yang ditentukan di SNI gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ditanya mana buktinya, ya ini di SNI ada, kita ngikutin ini gitu. Kalau misalnya di speknya tidak disebutin di spesifikasi pekerjaan itu kan, jadi ya kurang lebih ya bisa lah kita ngikutin yang ini. Kemudian ada lagi tuh persyaratan untuk deformasinya. Jadi selain persyaratan safety factor, ada juga nanti ini persyaratan deformasi ini. Jadi persyaratan deformasi. Jadi ini X, X adalah jarak galian, ya kan? Jarak galian. H itu adalah kedalaman galian. Dan apa nih? DW lah kita baca ya. Adalah defleksi dinding. Jadi batas maksimumnya adalah kira-kira seperti ini. Dan ini ada zona 1, zona 2, dan zona 3, ya kan? Zona 1 itu adalah H per X kurang dari 1. Artinya adalah kedalaman galian dibagi dengan ketinggian, jarak batas galian ya. Jarak dari batas galian, misalnya galiannya 10 meter, terus nanti jarak 2 meter itu sudah dibangun tangki misalnya kayak gitu kan dari batas galian. Nah, itu kan berarti kurang ya, zonanya kurang dari zona 1 ya. Makanya deformasinya tuh si dinding penahan tanah itu tidak boleh lebih atau maksimalnya adalah 0,5%. Berarti 0,5% dari 10 meter berapa? 1 senti ya? Atau berapa tuh? 5 senti? Enggak ya? 5 senti? Kurang lebih ya? Ya kurang lebih segitulah. Jadi 10 meter dikali 0,5%. Nah, kira-kira segitu nih, berapa ya? 2,5 atau 5 senti itu. Kira-kira seperti itu ya. Zona 2 dan zona 3 tuh tergantung sama tanah ini nih. Gitu. Jadi nggak boleh asal sembarangan ya, nanti menentukan dia deformasinya pakai yang 1%. Di 1% paling pakai tipe B. Tipe B ini apa? Tipe tanah B, tanah lempung, lunak, lanang, ukuran dengan organik, tidak terdapat plus fail gitu kan. Dengan boleh lebih dari 2. Tipe ini 1% ya. H, X-nya lebih dari 2 gitu kan. Boleh 1%. Ya enggak. Kalau misalnya dia batasannya ketat ya kita pakainya ini. Pakai yang zona 1. Kan seperti itu. Kalau ini kan agak jauh ya berarti ya. Intinya tuh kalau misalnya gini, kalau misalnya sampai amit-amit ya, sampai amit-amit misalnya ada yang gagal gitu kan, di penataan gagal, di situ ada infrastruktur yang sangat vital, itu kan nanti ganti ruginya kan sangat susah sekali ya. Maksudnya tuh memperbaikinya susah ya. Lebih mahal daripada dia bikin lagi gitu. Makanya kalau bisa dibikin sebaik mungkin atau sekaku mungkin ini dinding penahan tanahnya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beda kalau misalnya lokasinya agak jauh gitu kan, tingginya 10 meter, dia membuat posisi misalnya di 20 meter gitu kan dari dinding penahan tanah ini, ya ketika dinding penahan tanahnya ada masalah, kan seharusnya secara logikanya kan nggak kena ya, jaraknya masih 20 meter, berarti yang perlu diperbaiki cuma dinding penahan tanah. Tapi kalau misalnya jaraknya dekat, berarti dua-duanya harus diperbaiki. Ya dinding tanahnya iya, iya infrastruktur yang tangkinya itu juga iya gitu. Jadi dua-duanya sangat besar sekali. Makanya pertimbangannya kurang lebih seperti itu. Kemudian contohnya seperti ini ya. Contohnya ini contoh studi kasusnya seperti ini. Jadi posisi ini kan mau dibangun ya, mau dibangun gitu. Ini ada existing. Tapi di sini tuh tanahnya tuh kalau kita lihat dari bawah ke atas ini tuh semakin naik dia. Jadi itu sini posisi tinggi, sini posisi rendah. Mau nggak mau di sini tuh harus dibuat kayak second pile sini, second pile di sini. Nah ini adalah jenis-jenis penyelidikan tanah. Kalau misalnya penyelidikan tanahnya di sini ada mau disebut kita akan membuat stabilitas lereng gitu kan, analisa stabilitas lereng, maka penyelidikan tanah itu wajib ada yang di sini satu di atas minimal. Satu di atas, satu di bawah. Harusnya ada juga satu di tengah. Sehingga dengan begitu nanti kita akan membentuk stratifikasi tanah. Tanah lapisan itu gimana sih? Lapisan tanah itu tingkatan lapisan tanahnya itu gimana sih? Gitu. Dan ini contoh-contoh yang lain ya. Kurang lebih begini penyebaran untuk penyelidikan tanah. Kurang lebih begini. Kemudian di sini kebetulan di sini yang warna yang kotak ini adalah borehole NSPT. Kemudian yang titik birunya adalah CPT-U. Kebetulan di sini menggunakan CPT-U yang benar-benar yang bisa menghitung spore water pressure ya. Yang cukup baik itu, yang bagus gitu. Kemudian test pit thermal resistivity ya. Ini kira-kira. Kalau misalnya kita lihat
menggambar stratifikasi ini kurang lebih begini ya, stratifikasinya. Ini adalah potongan dari borehole tadi. Kalau misalnya udah dipotong, kurang lebih begini bentuknya. Dan ini yang menggambarkan lapisan-lapisan tanah, gitu. Lapisan-lapisan tanah sampai kedalaman tertentu nih 33 meter itu tadi. Kalau misalnya tanah itu dipotong dari sini ke sini, dari barat ke timur atau timur ke barat gitu kan. Jadi bisa kita lihat di sini lapisan tanah. Wah, di sini ternyata sandnya tuh very loose atau tanah pasir lepas gitu kan. NSPT-nya kecil 12 12 12 gitu kan. Ternyata lapisan tanahnya tuh yang di sini tuh sangat loose. Kemudian masih di bawahnya tuh ketemu lagi yang medium silt gitu kan. Kemudian di sini dense sand gitu kan. Nah, kebetulan NSPT 1 tuh kan, NSPT, borol 1 tuh kan ada posisinya ada di sini. Kita mau membuat second pile di sini. Berarti sini memang sudah posisinya misalnya second pile di kedalaman 30 meter gitu kan. Berarti dia sudah duduk di posisi tanah keras gitu. Gitu. Yang pula nanti di sini kan ditaruh di sini udah cuma sampai kedalaman 6 meter. Ya 6 meter kan masih di posisi tanah masih very loose ya. Jadi kurang inilah, kurang baik lah untuk struktur itu sendiri gitu kan. Nah, ada lagi contoh misal di cross section dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah dengan bor 4 ke bor 2 gitu kan. Di sini ada lapisan-lapisan ini nih. Wah, ternyata di sini tuh lapisan very soft ya. Kemudian semi loose ya. Kemudian ada lensa nih mungkin ya. Ada very dense. Kemudian di sini ada medium dense. Berarti kalau misalnya kayak gitu kita harus menanam second pile sampai sini dong, sampai kedalaman kurang lebih 30 meter dong. Tapi kan di sini posisinya kan banyak tanah loose ya. Kalau misalnya dianalisa kan bisa jadi nanti di sini digali, misalnya nanti di sini rencana mau digali kan, digali misalnya 10 meter gitu. Bisa jadi nanti dia nggak kuat. Nah, nanti mungkin ada perencanaan lain yang eh, di diperkuat misalnya dengan ground anchor dan lain sebagainya itu tadi. Yang penting posisinya itu persyaratannya itu tidak deformasi tidak lebih dari 0,5% ya dari ketinggian galian itu kira-kira. Nah, ini salah satu contohnya lagi ya dari borol 4 sini yang bagian atas nih bagian bawah. Ya kurang lebih masih sama lah ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi teman-teman itu mengambil data, kemudian melakukan interpretasi ya. Kira-kira nanti kedalaman sekian tanahnya apa, kedalaman sekian tanahnya apa. Dengan begitu nanti kita bisa menentukan kira-kira nanti kedalaman struktur kita tuh ada di posisi mana. Jangan sampai nanti struktur itu berdiri di tanah yang posisi tanahnya itu loose atau soft. Nah, itu nanti isunya banyak kalau seperti itu. Bisa settlement, bisa kegagalan, bisa safety faktornya kecil. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita posisinya coba diaplikasikan di retaining wall ya. Di retaining wall kan jenisnya banyak ya. Nah, ini salah satu kita ambil yang kayak gini aja lah, yang kecil. Ada yang namanya gravity wall. Sebelumnya ada pertanyaan nggak kira-kira teman-teman? Apa ada pertanyaan sebelumnya? Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis retaining wall, di mana ada gravity wall, ada semi gravity wall, ada cantilever wall, ada pakai counterpart seperti ini. Jadi yang kebetulan yang sering saya lakukan yang ada yang cantilever kayak gini ya, yang tipis kayak gini terus menggunakan ulangan gitu. Jadi masing-masing ini ada keunggulannya masing-masing lah. Kalau ini kan untuk tempatnya nggak terlalu banyak. Kalau ini butuh bahan batu yang cukup banyak. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah secara gambarnya kira-kira contohnya ada yang begini. Ini menggunakan gabion, kemudian ini menggunakan cantilever ya, disusun dulu baru ditimbun gitu kan. Kemudian ini juga menggunakan susunan dari batu gabion juga. Dan kalau ini adalah bisa disebut continuous pile atau mungkin bisa juga disebut dengan second pile kalau seperti ini ya. Biasanya kalau kayak gini ada juga nanti ditambahin dengan ground anchor di sini. Ada ground anchor di sini tambahan. Kira-kira begitu. Kemudian ini adalah secara rule of thumb-nya ya. Rule of thumb itu kalau misalnya teman-teman melakukan desain tentang retaining wall, ya kira-kira tuh kalau misalnya besarannya kurang lebih kayak gini lah. Misalnya ini untuk yang gravity wall tadi, lebarnya itu sekitar 0,5 sampai 0,7 H. H-nya tuh ya tingginya ini lah ya. Tuh-nya tuh kira-kira segini, batas ini, dan heel-nya tuh kira-kira segini, tebalnya tuh segini. Dengan kemiringan ini segini, gitu. Stem dan sebagainya. Dan yang di atas itu minimal
minimal tuh 30 cm. Begitu juga dengan yang cantilever wall. Yang cantilever wall juga seperti itu. Jadi misalnya sudah ada ketentuan-ketentuan seperti ini ya. Ketentuan-ketentuan seperti ini. Jadi tingginya berapa, ketebalannya berapa, 0,1 H, kemudian ini kedalamannya itu untuk passive pressure-nya itu berapa, dan seterusnya. Jadi setidaknya tuh kita tuh sudah memiliki gambaran lah ya. Nggak ngarang-ngarang bener-bener ngarang gitu kan. Wah ini tebalnya berapa ya? Miringannya berapa ya? Gitu. Nah, paling tidak tuh kita sudah memiliki rule of thumb seperti ini gitu. Untuk gambaran kasar terlebih dahulu. Dan baru itu nanti kita desain untuk posisi yang lebih lanjut ya. Didesain tulangannya dan sebagainya itu. Dan ini kalau misalnya di retaining wall ya kira-kira gaya-gaya bekerja itu kurang lebih seperti ini ya. Misalnya ada tekanan tanah miring gitu kan, itu harus dikonversi menjadi horizontal, gaya horizontal dan gaya vertikal kayak gitu kan. Kalau misalnya miring begini berarti nanti disinkoskan, nanti ada gaya yang vertikal, ada yang gaya horizontal. Dan masing-masing itu nanti akan berkontribusi terhadap kestabilan dari retaining wall ini sendiri. Gitu. Yang terkenal tuh ya Rankin lah. Nah, nanti bisa teman-teman baca lah secara detailnya di Rankin. Jadi kalau misalnya desain retaining wall itu secara umum itu ada 3 yang dicek ya, yaitu overturning. Yang pertama itu overturning. Jadi kegagalan overturning itu adalah kegagalan di mana itu retaining wall itu guling gitu. Jadi kalau misalnya kayak ditonyok gitu kan, kayak guling begini seolah-olah kangkat terus roboh gitu. Nah itu kegagalan overturning. Ada lagi yang kegagalannya itu sliding. Kegagalan sliding itu dia nggak berputar, dia cuma dorong misalnya tanah ini kan ada tekanan tanah aktifnya ya. Dia dorong ke sana, ke kiri gitu kan. Nah, itu sliding. Biasanya tuh memang shear strength di sini tuh apa namanya itu gaya gesek ini antara beton sama tanah itu tidak cukup mampu untuk menahan gaya geser akibat tekanan tanah ini. Nah, itu makanya terjadi sliding. Ada lagi yang bearing capacity ya. Bearing capacity itu ya tuh daya dukung tanah itu. Misalnya dia duduknya di tanah lunak gitu kan. Nah, duduknya di tanah lunak ya dia bisa aja dia ambles gitu kan. Ambles dia turun atau fail. Kan biasanya kalau misalnya kelongsoran kan begini ya, seret gitu kan, circular gitu kan. Ada kedorong gini, kegagalannya begini, set gitu. Atau di sini tuh ini ya, tanahnya lembek, tanahnya lunak gitu atau loose gitu kan. Nah, ini berakibat dia akan turun. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah konversi gaya-gaya, kira-kira gaya-gaya bekerja tuh di retaining wall tuh seperti ini. Misalnya ada tekanan tanah sini, tekanan tanah aktif ini dengan sudut tertentu ya, dengan sudut apa nih namanya alpha ya. Maka dia akan dikonversi menjadi tekanan tanah horizontal dan tekanan vertikal. Tekanan horizontalnya ke kiri ke sana, vertikal tuh yang ke sini. Dan ini adalah titik tinjau biasanya untuk menghitung gulingnya. Jadi ini adalah pressure ya. Ini toe, ini heel. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini contoh rumusnya aja ya. Kalau rumusnya aja, kalau yang susah nanti silahkan diobservasi di posisi ini ya. Di kelas nanti sama teman sekalian. Jadi intinya tuh safety factor untuk overturning itu adalah momen resisten dibagi momen overturning. Jadi momen resisten. Kalau misalnya momen resisten itu kan berarti apa? Dia kan ditinjau terhadap titik C ini ya. Momen resisten itu adalah momen yang namanya juga resisten ya, melawan. Jadi kalau misal overturning, kalau misal guling yang menyebabkan guling adalah gaya horizontal ini kan. Ada tekanan ke sini menyebabkan dia guling. Tekanan ini dikalikan tingginya kan, momen ya, gaya dikalikan jarak kan. Kemudian resisten itu ya ini dari beban PV ini, dari beban tanah yang dipikul, berat dia sendiri dan sebagainya ditinjau terhadap titik C. Sehingga ada momen yang mengarah ke sini, momen resisten, ada yang momen overturning, diadu nanti dia. Nah, diadu sehingga dia akan menghasilkan safety factor ya. Gitu. Ya, momen resisting dibagi momen overturning. Kira-kira gitu. Sigma momen ya kira-kira seperti ini ya rumusnya dijumlahkan sehingga nanti safety faktornya itu ya tidak kurang dari inilah. Tidak kurang dari 2 misalnya kayak gitu. Nanti silahkan cari di SNI-nya ya. Atau mungkin kalau misalnya ada proyek-proyek itu di spek proyek itu bisa menyatakan 1,75 sampai 2 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia menghitung beban ya. Nah, ini menghitung di prosedur kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya area 1, beban 1, luasan 2, beban 1, beban 2, beban 3, maksudnya tuh beban ini. Beban 1, beban 2,
beban 3, beban 4. Berarti kan kalau beban ini kan tanah dikalikan luasan. Tanah kalikan luasan ini berat jenis beton dikali luasan, ya kan? Ini juga sama. Jadi nanti dikalikan dengan jarak terhadap titik C. Nah, itu nanti dapat momen. Ya kan? X1 nih lah. X ya. X1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah jarak. Jadilah nanti momen 1 dan momen ditambahin semua nih. Itu akan menghasilkan momen resisting. Dibagi dengan momen overturningnya. Ya ini tadi, momen overturning. Gaya yang bekerja, gaya yang bekerja ini ya, ini dikalikan dengan jarak ini nih. Biasanya tuh bekerjanya tuh sekitar sepertiga dari sistemnya. Sepertiga H. Kira-kira gitu untuk overturningnya. Jadi nanti teman-teman bisa lah ngitung overturning bisa di ini ya, di buku textbook kalau misal mau nyari di bukunya ada di bukunya Braja Ebdas nanti bisa dicari di sana. Kemudian ini adalah untuk apa nih? Sliding. Untuk sliding ya. Kemudian untuk sliding, sliding adalah gaya horizontal. Nah, ini tinggal gaya horizontal ini nih. Safety faktornya adalah resisting dibagi dengan driving. Resisting itu adalah yang diakibatkan karena ini tekanan tanah pasif dan ini gesekan antara beton sama ini, ya kan? Ini ya resisting sigma vertikal tan apa nih tan apa namanya delta ya. Nah ini ditambah dengan B kali CA. B kali CA itu ini B dikalikan dengan shear strength dari tanah ya. Itu nanti ngelawan ini horizontal tanah ini tekanan tanah horizontal. Makanya itu nanti dapat safety factor. Itu dibagi itu maksudnya resisting dibagi dengan driving itu akan mendapatkan safety factor. Jika nanti ini kurang, nanti ini bisa ditambahkan sirki kan, di bawahnya. Nah, dengan sirki maka nanti tekanan tanah pasif ini akan menjadi lebih besar lagi kan ke bawah sini. Gitu. Jadi safety factor sliding salah satunya bisa diakali dengan adanya sirki. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang bearing capacity kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada eksentrisitas dan segala macamnya ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi intinya gaya yang bekerja di sini di to sama heel, di sini kan ada maksimum, di sini ada minimum. Nah, ini tidak boleh lebih besar dibandingkan dengan bearing capacity tanah. Yang tadi no CNC, KNK itu rumus itu dibagi dengan 3, ya kan? Itu bearing capacity-nya. Jadi ini dibagi dengan 3 itu adalah bearing capacity tanah. Jadi gaya yang bekerja di sini Q2 dan Qmin dan Qmax-nya ini tidak boleh lebih besar daripada Q allowable. Kira-kira begitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan sebelumnya dari teman-teman sekalian? Kira-kira ada pertanyaan? Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya pada narasumber kita? Atau sejauh ini masih bisa diikuti dengan baik? Masih bisa, Bu. Bisa lah ya, sama lah dengan yang dijelaskan sama Bu Rena lah ya. Mirip-mirip lah ya. Iya, ini ya. Tapi ini lebih applicable mungkin Pak ya. Iya. Jadi mungkin akan saya tunjukkan sedikit kalkulasinya ya, contoh mungkin urutan kalkulasinya secara ininya. Tapi tadi saya coba untuk masuk ke Plaxis ini kebetulan nggak tahu nih error ya Plaxisnya itu. Nah, coba mungkin langsung kita contoh ke contoh aplikasi kalkulasinya ya. Mungkin kalau misalnya contoh aplikasinya itu kalkulasinya itu ya biasa lah ya. Kita masukkan ke general dulu, misalnya kita masukkan gamma dan sebagainya. Ini parameter-parameter yang harus diketahui dulu, kurang lebihnya tuh. Parameter yang harus diketahui, kemudian kita ngedesain ini posisi masing-masing ketinggiannya didefinisikan berapa gitu kan. Di sini kemudian ini ada kurang lebih tekanan-tekanan yang bekerja atau gaya-gaya yang bekerja nih, gambar-gambar ini. Kemudian kita menentukan koefisien tanah aktif dan koefisien tanah pasifnya ya. Nah, rumusnya kurang lebih beginilah. Kemudian ini adalah gaya-gaya sigma alpha ini ya. Jadi kalau misalnya sigma itu kan definisinya itu kan adalah apa nih? Gamma dikalikan H kan. Gamma dikalikan H dikalikan koefisien Ka. Ini sigma. Jadinya nanti sigma aktif 1. Kalau untuk mencari P-nya berarti tinggal luasan. Luasan dari segitiga ini nih. Luasan dari segitiga itu berarti kan setengah
alas kali tinggi kan. Alasnya adalah sigma. Sigma A1 dikalikan H4. H4 ini ketinggian ini ya. Jadi kurang lebih nyari luas segitiga. Itu dapat nilai P-nya. Begitu juga seterusnya. Nanti kalau misalnya ada gaya surcharge tambahan ya kira-kira beginilah. Saya juga agak ini harus dilihat-lihat dulu nih. Kemudian kita mempertimbangkan groundwater level juga tuh misalnya yang yang ekstrim lah kira-kira begitu ya, yang cukup ekstrim atau konservatif ya kita memperhitungkan itu. Kemudian kita memperhitungkan lateral eh, pasif ya, tekanan tanah pasif yang di sini ini tekanan pasif kita gabungkan semuanya itu, kita gabungkan semua. Nah kemudian kita static condition ya untuk overturning yaitu seperti tadi kurang lebih ya, ada momen 1, 2, 3 dan ini seterusnya ditambahkan sehingga dapat kurang lebih momen overturningnya kurang lebih sekian di angka 331. Kemudian titik gaya bekerjanya ada di 2,05 meter ya, dari bawah kayaknya. Kemudian untuk resisten ini tetap resisten, kita hitung resistennya berapa, overturningnya berapa, sehingga kita dapat safety faktornya segini, lebih besar dari 2, oke. Kemudian juga kita ngitung sliding check-nya juga, kurang lebih seperti ini. Nah, sliding check di sini kan. Nah, di sini tadi yang dibilang ada short term long term itu. Jadi parameter itu nanti dimasukkan di sini nih nilai CU-nya. CU dan C efektif gitu. Jadi teman-teman paling tidak dia membedakan jadi dua lah. Jadi nanti masukkan parameter efektif, masukkan lagi parameter total dan efektif gitu lah. Kira-kira begitu. Jadi nanti dicek terhadap dua-duanya. Biasanya untuk safety factor untuk long term itu dia lebih kecil daripada short term. Karena dia kan ada reduksi nih. Misalnya tadi tuh CU-nya tuh dari berapa 45 ini kan misalnya. CU-nya dari 45, ya udah cuma tinggal 4,56 gitu. 10%-nya aja. Kalau kita mengasumsikan tanah ini memang full clay ya, gempung gitu kan. Tinggal rumuskan shear strength sama dengan intinya tuh yang shear strength ya, shear strength dikalikan luasan kan gitu. Ya si shear strength-nya kan tinggal CU atau C efektif ditambah sigma efektif tangan P kan. Itu jumlahin. Kalau misalnya ada P tanahnya ya udah tinggal dimasukkan di sigma efektif tangan P gitu. Nanti dapat shear strength tinggal dikalikan luasan dengan bidang kontaknya itu antara beton sama tanah sehingga nanti didapat kekuatan tahanan untuk sliding. Tinggal dibandingkan dengan beban yang bekerjanya berapa. Gitu. Dan harus lebih besar dari 1,5. Dan bearing capacity juga begitu, menghitung eksentrisitas, kemudian nanti dia akan mendapatkan key maksimum dan key minimum, kemudian akan didapatkan ini safety factor terhadap ini ya, masing-masing beban merata yang bekerja dibandingkan dengan allowable bearing capacity. Tadi sudah dibagi 3 gitu kan, key ultimate dibagi 3 dapatnya key allowable. Sekarang key allowable dibandingkan dengan key yang bekerja masih aman. Baru nanti kita desain ininya, desain tulangan. Jangan sampai lupa ini nanti desain tulangan. Desain tulangan dan seterusnya gitu ya. Desain tulangan nanti ada tulangan momen gitu kan, ada tulangan dan sebagainya lah. Dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya ada satu software yang saya pernah coba trialnya waktu itu ya. Itu mungkin coba nanti bisa dicari namanya tuh ASDIP Retain namanya. Kayak gini nih tulisannya. Nah, kalau nggak pakai ED kalau nggak salah. Nah, nanti mungkin kalau misalnya mau coba cari-cari trialnya tuh yang ini nih ASDIP ini nih. Dia nanti akan mengeluarkan gaya-gaya ini semua sama nanti desain tulangannya berapa, sliding, overturning, kemudian apa itu satu lagi itu bearing capacity itu dia akan mengeluarkan dan satu lagi safety factor untuk global. Safety factor untuk global itu juga akan mengeluarkan. Apa itu safety factor yang global? Nah, safety factor yang global itu misalnya seperti ini. Kalau tadi kan ada overturning, sliding, kemudian bearing capacity. Nah, yang global itu di satu lagi. Misalnya dia akan ada gaya yang seperti ini. Ini satu sistem udah kuat nih ditahan dengan retaining wall dan tidak apa-apa. Bagaimana dengan sistem safety factor globalnya? Apakah dia masih kuat atau enggak nih? Nah, ini yang biasanya diceknya dengan menggunakan software. Salah satunya itu ASDIP Retain. Kalau ASDIP Retain itu satu set itu semua. Untuk 4 safety factor itu bisa langsung dicek. Tapi kalau misalnya mau menggunakan software, misalnya seperti kayak Plaxis atau mungkin uh, uh,
Roxayan itu apa? Slide, slide namanya. Nah, itu bisa juga, bisa juga untuk, tapi dia cuman mengeluarkan satu satu nilai side factor ya kalau untuk klasis yang globalnya aja. Kalau si siapa? Slide itu bisa banyak safety factor. Yang itu dia menggunakan metode limit equilibrium, nanti dia akan menggunakan misal Bishop, eh, the GLE apa General Limit Equilibrium atau Morgenstern Price dan lain-lain itu yang banyak itu ya. Atau apa tuh? Mariner-Cox atau apa itu sebenarnya itu. Jadi itu nanti bisa dicek pakai itu yang global. Nah, kebetulan kalau misalnya ini ya, ini kan tadi statik. Kalau misalnya yang pseudostatik atau yang gempa, yang saya tahu sampai saat ini ya, setidaknya itu cuma mengubah ininya, mengubah nilai KA. Kalau tadi itu kan KA ya. Nah, sekarang dijadikan jadi KAE. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin ini agak kurang benar mungkin ya. Skema apa namanya ini? Sketnya kurang benar. Tapi intinya tuh secara umum itu dia yang tadinya KA diganti dengan KAE. Nah, seperti ini kan KAE. Tadi kan ini sebenarnya rumusnya sama aja, cuma diganti sama KAE. Gitu. KAE rumusnya gimana ya? Kayak inilah. Mungkin nanti di textbook juga banyak. Kira-kira gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Saya sampai ke bawah kurang lebih sama. Kalau mau nyari aman ya langsung aja desain berdasarkan gempa. Tapi insya Allah yang posisi statiknya itu juga sudah tercover di situ. Jadi kira-kira begitu. Jadi secara umum untuk kalkulasinya kurang lebih seperti ini. Dan bagaimana cara ngecek ininya? Apa namanya yang saya bilang tadi itu global. Nah, kalau untuk yang global, dia jadi bentuknya seperti ini. Mana ya? Sebentar. Sebentar. Mana ya? Kalau untuk yang global, kurang lebih seperti ini. Sebenarnya saya tuh tadi ingin menunjukkan ini di softwarenya langsung ya. Cuman nggak tahu kenapa tadi pagi saya coba coba pencet-pencet kok nggak bisa masuk tadi tuh. Padahal kemarin saya coba bisa. Lagi error sepertinya koneksinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau dia bisa ngecek safety factor secara global ini. Jadi nanti kita cek di masing-masing tahapan itu kan retaining wall ini kita cek terhadap beban gempa, terhadap normal condition atau long term ya atau long term ya. Long term condition menggunakan parameter efektif. Ini misalnya kondisi sebelum dibuat retaining wall gitu kan kondisi slope aslinya safety factor berapa, kemudian ini safety factor ketika dia dibuat retaining wall, kemudian retaining wall dikasih beban gempa tuh kira-kira berapa. Ini memang agak sedikit aneh nih. Biasanya kalau kayak gini tuh input arahnya yang kurang pas ini berarti. Input arah dia kan arahnya kan kalau XY atau horizontal minimum atau horizontal maksimum atau X min atau X plus gitu. Itu bisa ada kebalik dia biasanya kalau kayak gitu. Nah, ini ketika dia posisinya tuh extreme condition, misalnya kita muka air tanahnya tuh kita tinggikan full gitu kan. Nah, gitu. Original slope-nya segini, kalau misalnya posisi tadi diisi air penuh tuh kurang lebih segini, turun dia kan safety faktornya. Nah, kemudian yang saya bilang tadi itu safety faktor global itu ya seperti ini. Kalau tadi kan ini cuman kedorong gitu kan. Nah, ini tuh pas kebetulan kalau misalnya posisinya seperti ini harus dicek juga safety faktornya yang global begini. Bisa begini, bisa juga begini dia nanti. Nah, itu safety faktor yang begitu. Slope globalnya itu berapa gitu. Dan itu ya harus lebih besar dari 1,5 tentunya. Gitu. Jadi selain yang tiga tadi dicek, safety factor yang global ini juga perlu dicek. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan software ini ya, Praxis ya, itu tuh cuma satu aja nilainya nih, safety factor. Tapi kalau kita menggunakan limit equilibrium, yang basisnya limit equilibrium, itu kan tergantung kita nanti sisi tinjaunya dari mana, misalnya tinjaunya dari sini, gitu kan. Nah, nanti bisa juga nanti lingkarannya tuh jadi, misalnya circle-nya jadi, mana nih? Circle-nya misalnya jadi, misalnya gini ya, ini yang kita lihat circle-nya kan ini, misalnya gitu. Ini posisinya ada di tengah ya harusnya ya, misalnya di sini. Nah, gitu kan. Satu titik penentuan ini kalau yang pakai limit equilibrium itu adalah satu nilai safety factor.
Sehingga kita dengan posisi kayak gini, di mana titik yang kita tentukan, misalnya di sini, misalnya di sini ada lagi titik titik tinjau, titik tinjau, titik tinjau itu nanti beda-beda safety faktornya, sehingga dia bisa mengeluarkan banyak ratusan mungkin ribuan safety faktor itu bisa, tergantung titik tinjaunya. Kalau plastis nggak seperti itu, kalau plastis ya cuma satu ini aja yang dimunculin. Kondisi yang paling kritikal. Di sini juga kalau misalnya di software ini ya, misalnya nanti teman-teman bisa mungkin pelajarin pelajarin lagi mungkin tutorialnya atau gimana. Mungkin di kampus mungkin biasanya ada ya yang seri-seri untuk mahasiswanya ya untuk perguruan tinggi biasanya ada tuh Bentley itu. Nah, ini nanti bisa nih input parameternya nih. Parameternya tuh kita masukkan nilai plat gitu kan. Misalnya kita modelkan sebagai plat, nanti di situ modulusnya berapa, eh, nilai EA, EE-nya berapa dan seterusnya. Dan kita masukkan parameter-parameter tanah, kita masukkan state construction-nya, jadi deh. Kita running, selesai. Nah, ini contoh pada saat sudah statik atau beban gempa. Kira-kira begini. Dan ini begini. Ya, untuk posisi untuk eh, ngecek safety factor slope dengan menggunakan software Plaxis. Nah, saya kira mungkin untuk yang case yang ini mungkin sampai sini ya. Untuk yang ya pemodelan menghitung manual sampai dengan pemodelan Plaxis. Mungkin nanti kita akan beralih ke satu case yang mungkin analisanya tidak menggunakan apa namanya finite element, tapi menggunakan limit equilibrium yang satunya lagi yang tadi yang Morgenstern Price, Bishop dan teman-temannya itu studi kasus ya mungkin cerita juga. Ada pertanyaan dulu nggak ada yang dari sini? Izin bertanya, Pak. Iya, monggo Pak. Monggo Mas. Ya, perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Surya Padilla dengan PMG 1B 022045. Gini kan Pak, tadi kan ada banyak metode itu Pak untuk memperhitungkan faktor keamanan untuk dinding penahan tanah Pak. Nah biasanya output dari tiap metode itu Pak nilainya berbeda-beda Pak. Gimana cara kita meyakinkan Pak bahwa nilai yang kita hitung itu sudah tepat dengan desain kita Pak? Karena kan Pak juga masalah untuk perencana pemula biasanya kan Pak itu krisis kepercayaan diri gitu Pak. Nggak percaya diri dengan desainnya gitu Pak. Hmm. Kira-kira gimana itu Pak? Yang pertama itu kita lihat dulu kan data tanah yang kita punya tuh meyakinkan nggak kira-kira lengkap nggak datanya tuh. Semakin lengkap datanya harusnya sih kita makin berani ya untuk mendesain itu ya harusnya ya. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya data tanahnya tidak lengkap, misalnya kita menggunakan metode taruhlah misalnya tadi slope ya kita ngitung slope stability analysis gitu kan. Itu kan nanti ada tuh kalau sekali kita running itu kan banyak tuh nanti nilai safety faktor yang dimunculin sama dia metode A, metode B, metode C, BISOP, GLE dan sebagainya tuh. Itu biasanya kalau misalnya saya itu pakainya tuh salah satunya tuh GLE, General Limit Equilibrium. Itu salah satu itu yang direkomendasikan ya dengan inilah yang dulu pernah saya diskusi itu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau menurut saya ya, cara yang paling kecil. Dari beberapa safety faktor yang muncul itu cara yang paling kecil. Itu yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar. Kenapa kita nyari yang kecil? Karena tuh kita untuk menepis ketidakpastian itu biasa di apa namanya tuh di lapangan ya. Karena kan ada kalau misalnya safety faktor kita ambil yang paling besar gitu kan, itu kan artinya kita pede banget nih. Iya kita betul kita sekarang pede. Tapi nanti yang melaksanakan itu belum tentu benar dia ngerjakan itu. Ada celah-celah dia biasanya melakukan kesalahan error namanya human error ya. Kesalahan-kesalahan yang harusnya dipadetin, ternyata tanahnya nggak jadi dipadetin dengan berbagai macam alasan. Pertimbangannya nanti tanahnya misalnya dia musim kemarau ngerjainnya tahunnya hujan. Nah, itu makanya kalau misalnya kita terlalu berani berarti kan itu meleset ya. Desain kita tuh meleset. Nah, makanya kalau misalnya desain kita meleset, kita lebih baik antisipasi sebelumnya. Dengan cara gimana? Kita nyari yang analisa yang kondisi paling jelek. Karena kondisi paling jelek apa? Misalnya muka air tanahnya ditinggiin. Satu. Udah nih, udah ditinggiin muka air tanahnya. Kemudian muka air tanahnya ditinggiin. Kemudian kita cari safety faktor yang paling kecil. Nah, artinya kan nanti apapun yang terjadi di lapangan, misalnya yang ngerjain agak sedikit-sedikit salah, terus tiba-tiba ada hujan besar dan sebagainya, ya udah itu sudah consider dalam desain kita. Jadi kayak gitu. Jadi kita mendesain sesuatu yang sifatnya jadi konservatif. Itu tergantung dengan data di tingkat kepercayaan diri. Yang kedua datanya. Datanya tuh benar-benar lengkap nggak? Kadang-kadang dari simple datanya tuh seala kadarnya aja gitu.
Ya, susah kita nebak-nebak, jadi ketidakpastiannya tinggi. Kalau ketidakpastiannya tinggi, cari safety faktor yang paling aman menurut kita. Bukan yang paling besar ya, cari yang paling kecil. Itu yang menjadi dasar desain kita itu nanti. Kalau menurut saya sih seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas sarannya, Pak. Atau mungkin ada lagi mungkin yang mau ditanyakan. Ini muncul ini ya, PowerPoint ya. Oke, kita lanjutin yang tadi ya. Nah, kurang lebih ya. Tadi kan sudah ngomongin retaining wall sama ini. Sekarang kita ngomong gambarnya nih. Gambarnya gimana sih gitu. Dari hasil hitungan tadi kita sekarang munculnya gambar begini. Ini ada tulangan yang berdiri. Ini ada tulangan yang horizontal. Yang titik-titik ini kan tulangan horizontal. Nah, ini tulangan yang utama adalah tulangan yang berdiri gitu. Dari struktur semua yang ada di sini itu biasanya jangan lupa untuk dikasih sini seperti weep hole gitu ya, lubang air. Jadi maksudnya adalah supaya nanti tuh kalau misalnya terjadi hujan atau terjadi ini ada drainase, rembusan air di sini masuk. Supaya itu air itu gimana caranya tidak terperangkap lama-lama di dalam sini. Nah, makanya di sini dikasih weep hole supaya air itu mengalir keluar dari sistem retaining wall ini. Karena apa? Karena semakin banyak air yang ditampung di sini, maka tuh bebannya akan semakin berat. Akan mengakibatkan pelemahan tanah dan retaining wall ini akan terdorong. Kurang lebih seperti itu. Satu. Kemudian di sini disediakan saluran drainase yang proper gitu ya. Saluran drainase yang proper apa? Supaya nanti ketika air ini ke sini, dia dikumpulkan ke sini, terus dialirkan menjauh lah kira-kira dari retaining wall. Jangan numpuk-numpuk di sini. Karena itu bahaya ketika dia nanti meresap ke sini. Itu. Kemudian satu lagi itu seharusnya sini dikasih horizontal di sini ya, untuk lapisan paling dasar ya. Di sini dikasih semacam kayak whipple juga atau horizontal drain sepanjang itu. Baru nanti di tiap-tiap sisi tertentu dikasih keluar ke sini. Baru di sini ada mungkin drainase ya. Oh ini nih, sorry. Posisi ini kan. Sisi keluar ke sini, nanti sini ada drainase. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita coba untuk studi kasus ya. Salah satu studi kasus yang cara kalkulasi dengan menggunakan limit equilibrium. Yang tadi ada metode Bishop, metode GLE, metode apa itu Mariner-Court apa dan sebagainya itu. Nah, ini kita coba ya. Jadi ada sebuah kelongsoran yang menurut saya sih cukup unik ya. Tanahnya juga cukup unik gitu. Jadi posisinya tuh tanah di sana itu gini. Tanah di sana itu sifatnya itu tanah ekspansif waktu itu ya. Ya kita tahu tuh tanahnya ekspansif. Jadi bagaimana tanah itu diketahui sebagai tanah ekspansif? Yaitu memiliki plasticity index itu lebih dari berapa ya? 10 atau 50% gitu. Syarat batasnya itu. Nah, ternyata di sana itu memiliki plasticity index itu sekitar 59%. Artinya tanah itu memiliki kembang susun yang cukup tinggi tuh. Gitu. Jadi dia bisa nyerap air tuh lumayan ini dan mengakibatkan swelling. Jadi kalau misalnya tanah itu turun nyerap air, dia itu memiliki kemampuan untuk mendorong gitu. Swelling gitu kan. Ya kayak apa sih mainan apa tuh yang taruh misalnya ditaruh di air itu bisa ngembang gitu. Nah, itu dia memiliki pressure itu tuh. Ya kurang lebih itu rata-rata di sekitar 155 kilo pascal. Jadi cukup besar. 15 ton kan. Kemudian pada saat itu kita tuh mendesain awal itu dinding penahan tanah itu natural slope ya. Sebenarnya natural slope itu dengan satu vertikal dua horizontal. Karena di tanah di sana itu memang posisinya itu tidak bisa digali tegak-tegak. Karena dilihat dari kondisi sekitarnya itu memang tidak ada yang terbentuk lereng yang curam. Misalnya kayak di gunung gitu kan. Kalau di gunung, di pegunungan itu kan memang lerengnya curam-curam ya. Gitu. Kalau di situ enggak, memang dia landai-landai gitu. Nah, kemudian ini posisinya tuh kurang lebih di sini. Ini sebenarnya galiannya tuh cuma 4 sampai 5 meter gitu. Sekitar 4 sampai 5 meter. Jadi cukup cukup pendek sebenarnya itu galian, nggak terlalu tinggi. Cuman kalau musim kemarau itu tangannya cukup keras. Tapi kalau musim hujan, kayak bubur ayam. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari datanya, ini kan data NSPT ya Kak, kalau kita lihat. Nah, dia ada NSPT-nya itu mengatakan tanah ini tuh memiliki NSPT yang cukup bagus gitu loh. Yang paling kecil itu bisa dikatakan medium clay gitu. Dengan konsistensi medium ya. Clay dengan konsistensi medium kalau kita lihat dari sini kan. Nilainya 10, 13, ini 6, 9. Dan posisinya tuh ada di sini borholnya di sini. Dan lerengnya tuh ada di sini.
Dan pada saat itu, kalau misalnya digali tanahnya itu warnanya tuh abu-abu gitu, abu-abu gitu kayak tanah humus gitu kira-kira. Dan ini borehole yang lain juga mengatakan gitu, NSPT 5, 9 gitu kan. Ini 12, 13. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tuh juga nilai C-nya itu, CU-nya itu cukup tinggi. Antara sekitar 9 sampai dengan 77. 9 kilopascal sama dengan 77 kilopascal sampai dengan nilai Pi 11 sampai dengan 17 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan parameter total memang itu sebenarnya cukup cukup bagus tanahnya itu. Kalau langsung untuk setinggi 4 meter sih harusnya sih cukup cukup kuat saja. Nah, namun pada saat pengerjaan di lapangan ternyata tuh si kontraktor itu mengerjakannya tuh kemiringannya tuh tidak 1:2 atau 27 derajat, tapi dia melakukan kemiringan 40 sampai 53 derajat. Kurang lebih tegak begini kan. Karena space-nya ya, karena space-nya itu. Nah, ternyata di musim kemarau aja dia langsung longsor seperti ini. Longsor seperti ini. Dan bidang kelongsorannya kurang lebih kalau misalnya diinvestigasi kurang lebih seperti ini kalau dilihat dari depan tuh gini ya, lebarnya itu 13,5 meter, kemudian kita cross section begini kita lihat tuh kurang lebih seperti ini. Jadi tingginya kurang lebih 4,4 4,5 meter kan. Kemudian bidang longsor seperti ini. Dan dengan begitu kita coba melakukan analisis dengan menggunakan limit equilibrium method ya. Software slide itu tadi dengan limit equilibrium method dengan cara pokoknya kayak tadi kita sudah tahu bidang longsornya seperti itu. Sekarang yang mau kita cari adalah parameteran itu berapa yang akan kita pakai. Karena kita akan melakukan perbaikan terhadap slope itu. Dan hal tersebut dilakukan iterasi itu. Iterasi dengan parameter kurang lebih seperti ini. Ini parameter finalnya ya waktu itu ya. Untuk yang kasus yang ini. Dengan diasumsikan tanah yang abu-abu ini adalah tanah yang sudah teroksidasi lah. Ibaratnya sudah terkena cuaca yang tadinya kan tutup ya. Terkena cuaca sehingga terjadi penurunan. Sehingga nilai C-nya, C dan P-nya itu kita asumsi di long term-nya adalah di 2,8 dan 20,16 P-nya. Dan kita lakukan penyelidikan safety factor kurang lebih seperti ini ya. Ini kan bidang longsornya begini. Ya kira-kira mirip sama yang di posisi tadi lah yang kita hasil survei itu. Ini seperti tadi kan metodenya kan banyak. Metodenya kan banyak dan dia mengeluarkan safety factor sendiri-sendiri. Gitu. Kita iterasi dapat segini. Oke. Berarti ini kurang lebih bidang longsornya sudah hampir sama dengan di lapangan tadi. Parameter ini yang akan kita pakai untuk metode perbaikan selanjutnya gitu kan waktu itu ya. Akhirnya kita buat gabion dengan perkuatan gabion seperti ini dan kita analisa dengan parameter yang kurang lebih sama dengan yang barusan itu tadi, dapat safety factor 1,8 dan paling kecil itu sekitar 1,6 gitu kan. Dengan tanah ini tuh tanah yang jelek itu diganti dengan menggunakan limestone. Limestone itu tanahnya itu dia memiliki properties yang cukup baik lah dibandingkan tanah-tanah setempat gitu. Ini bisa. Kemudian kita kasih inilah, kita kasih tumbuhan vetiver gitu di atas gitu kan untuk memperkuat itu. Dan safety factor global juga dapat gitu. Dan kita untuk konstruksinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini gitu kan. Seperti ini dan dibentuk seperti ini. Memang ada sedikit sedikit ini ya, sedikit mungkin miss ya di desain itu ini terlalu dangkal posisinya. Dan tanah pada di sana itu pada kondisi kemarau itu adalah tanahnya pecah-pecah. Nah, itu tadi makanya dia itu tanah sensitif itu tadi ya. Kalau misalnya dia musim penghujan dia ngembang, kemudian tapi kalau musim kemarau dia itu menyusut atau pecah-pecah dia jadinya. Nah, hati-hati aja kalau misalnya ada tanah di sekitar teman-teman atau nanti menemukan tanah yang ketika musim kemarau dia ekstrim gitu, tapi ketika musim penghujan itu hilang, hati-hati itu. Itu ada kemungkinan tanahnya ekspansif. Dan bisa jadi nanti kalau misalnya dibangun rumah di atasnya, itu nanti lantainya bisa pecah-pecah. Hati-hati. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika musim kemarau, tanahnya itu begini. Dan kalau diangkat itu ringan sekali tanahnya. Ini kan pecah-pecah ekstrim ya. Ini di lokasi yang sama ini. Di lokasi yang sama, ketika musim hujan, hilang diretakannya. Tidak ada sama sekali. Jadi tanah itu untuk swelling dia. Posisi seperti itu. Nah, ini kejadiannya ketika desain itu sudah jadi di lapangan, dan musim hujan pun tiba itu, dia langsung ekspansif itu tanahnya. Ngembang dia. Walaupun sudah diganti dengan apa tadi limestone, ternyata dia tuh ngembang, ngedorong dia retaining wall ke depan. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini jadi itu, lihat gelembung-gelembung. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Jadi arching nih seperti ini, belok.
Ini juga ini kelihatan kan kedorong sliding ini. Ini ada kemungkinan kegagalan secara sliding itu tadi, mendorong ke depan dia. Dan kalau misalnya kita lihat dari atas seperti ini, pecah gitu kan, kurang lebih seperti ini. Nah, ini depannya itu kedorong. Dan dari sini kita lihat bahwa oh, ternyata itu bisa jadi dia waktu hujan tuh drainasenya tuh belum terbentuk dengan baik. Satu. Yang kedua itu memang lapisan ini, lapisan dari gabion itu dilapisi dengan menggunakan ini geotextile sehingga air itu malah tidak bisa ngalir. Harusnya tuh ada seperti horizontal drain dari pipa itu kan, dari sini. Sebenarnya kalau misalnya pakai geotextile ini biasanya dia tembus air, hanya saja ketika dia hujan, dia kadang-kadang itu berlumut. Nah, lumut itu yang malah menahan air sehingga air itu tidak bisa lepas gitu. Sehingga memang perlu walaupun sudah ini porosnya besar gitu kan batu-batu begini, tetapi tetap harus dikasih horizontal supaya untuk mendrain air itu keluar gitu. Kemudian dari sini ini ya, ini datanya nih. Data surveinya tuh mengatakan dia terjadi pergeseran 2 meter ya, sekitar 2 meter, 2,5 meter itu di titik di depan sini. Kemudian dari sini kita break analisis lagi tuh. Kita break analisis lagi dengan kondisi yang ada, dengan kondisi survei di lapangan tadi kurang lebih seperti ini ya. Karena ini kan agak kedorong juga safety faktor sehingga kita melakukan ini ada parameter baru lagi kita dapat. Parameter baru lagi kita dapat analisa dengan safety faktor 0,9 dengan masing-masing metode ini, ya kan? Kemudian kita analisa kenapa kira-kira itu terjadi ya. Nah, kenapa itu kira-kira terjadi? Nah, kira terjadi ternyata waktu itu memang ada retakan-retakan di atasnya gitu kan. Nah, ini kemungkinan pas musim hujan dia kemasukan air, kemudian dia ke sini, expand dia mendorong dia sliding ke depan sana. Sliding ke depan. Akhirnya dengan begini kan tadi kan nilai apa itu swelling itu bisa sampai 150 pascal ya. Itu kan energi yang cukup besar sekali ya. Itu per meter persegi loh. Per meter persegi besar sekali. Sehingga kita berkesimpulan, wah kalau seperti ini berarti ini susah ini kalau kalau kita lawan dengan struktur. Bagaimana kalau misalnya kita kembalikan ke bentuk aslinya? Bentuk aslinya itu apa? Ya udah pakai slope natural aja. Slope natural dengan satu vertikal, dua horizontal. Ya kan? Kalau kita lihat di sini kan nih, swelling pressure-nya sampai ini 83 sampai 227, rata-rata 155. Sehingga kita berpikir nggak usah dilawan kalau kayak seperti itu. Berarti kita kembalikan ke bentuk naturalnya. Dan akhirnya kita dengan parameter tersebut, parameter yang kecil ini, kita mengembalikan slope-nya ke bentuk 1:2 aja, sesuai dengan desain awal. Gitu. Tidak berani lagi kita lawan dengan struktur. Karena takutnya pecah gitu. Dan akhirnya kita lakukan, dan dia safety faktornya dapat, dan kita membuat drainase yang baik ya. Nih, dengan segala macam metode yang kita pakai, yang dipakai gini. Nah, ini safety faktornya di atas 1,5 semua. Tapi yang kita ambil yang paling kecil kan di 1,5 ya. Perenius itu kan. Yang paling kecil, safety faktor kita dapat. Sehingga rekomendasinya ya kurang lebih seperti ini. Jadi desainnya tuh dikasih drainase di bagian atas. Tujuannya apa? Supaya kalau misalnya ada air hujan, konsepnya bagaimana caranya supaya air itu tidak berlama-lama di slope ini. Sehingga dia langsung masuk ke saluran drainase, langsung dialirkan, pergi airnya. Jadi kalau terus yang posisi ini, yang miring-miring ini, yang tanah biasa ini, dia akan ditanami dengan tanaman yang namanya vetiver. Tanaman vetiver itu kayak serai gitu. Jadi dia memiliki akar yang cukup kuat sehingga dia berpotensi untuk bisa menambah kekuatan dari slope ini. Selain itu juga menahan erosi ya dari air hujan itu. Jadi kan ada ketemu tuh kadang-kadang misalnya tanah itu tererosi gitu kan, slope naturalnya tererosi lama-lama habis gitu. Nah itu untuk perlindungan slope protection permukaannya itu salah satunya tuh caranya kalau nggak dikasih pasangan batu, ya kalau misalnya mau sifatnya tanaman ya dikasih vetiver. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Ini juga nih ada saluran horizon kayak gini kira-kira kalau di gambar 3D-nya. Ini kalau misalnya dari cross sectionnya kita lihat seperti ini. Jadi ini posisi ada unit, kemudian ada yang vertikalnya ini, kemudian ada yang horizontal, dan seterusnya dialirkan sampai ke drainase yang ada di bawahnya. Kira-kira seperti itu. Dan ini kondisi saat ini ya, kondisi saat ini yang tadi longsor itu kondisi saat ini kalau misalnya kita lihat dari Google Map pada tahun 2024 ya alhamdulillah aman. Kondisinya seperti itu. Yang tadinya kan longsor di bagian sini dan bagian sini. Kurang lebih seperti itu. Sehingga sekarang posisinya sudah alhamdulillah insya Allah relatif aman kita kembalikan ke bentuk natural slope yang ada di sana.
Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya untuk bentuk vetiver kurang lebih seperti ini. Jadi dia memiliki daun seperti serai, kemudian akar ini yang ini, waduh, tebel nih akar ini ya. Akar ini yang kita harapkan supaya menahan erosi-erosi yang ada pada tanah itu. Kira-kira begitu. Dan ini konsepnya ketika air turun ini dia ketahan sehingga dia akan menambah tanahnya di sini sehingga tidak bablas saja gitu. Jadi secara konsepnya untuk retaining wall vetiver adalah kurang lebih seperti itu. Jadi cara-cara nanamnya itu adalah dia zigzag. Jadi kayak nanam padi gitu posisinya. Kayak nanam padi semakin rapat ya semakin baik ya, gitu. Dan ini Mohon contohnya, izin Pak Udin, ya Bu, kita dibatasi waktu ini hanya 2 SKS sampai dengan pukul 10, jadi mungkin bisa ya, dipersingkat lagi oke, materinya atau siapa tahu ada yang mau bertanya juga. Mungkin masih ada sisa waktu sekitar 10 menit yang bisa kita manfaatkan dengan baik. oke Bu. Ini kayaknya sudah selesai nih Bu. Cuman kita show gambar. Oke, oke terima kasih Bu Rena ya. Oke, kita show sedikit gambar. Nah, ini contohnya vetiver yang sudah jadi itu kayak gini. Jadi kayak padi ya, kayak serai. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini posisi yang dulu tidak ditanamin longsor, sedangkan ini yang ditanamin subur ya. Oke, saya kira demikian ya Bu Rena, pas banget waktunya. Saya kira demikian, mungkin Alhamdulillah. kalau ada pertanyaan atau diskusi, dipersilakan. Baik, silakan teman-teman. Ada waktu 10 menit yang bisa dimanfaatkan ya. eh untuk bisa bertanya langsung kepada pemateri. Mungkin ada beberapa hal yang masih belum jelas. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya ini paling tidak wujud respon lah dari kalian menyimak dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit ya dari apa yang sudah disampaikan Pak pemateri tentang apa namanya tema yang diangkat pada hari ini gitu. Ada yang mau bertanya? Mungkin terkait parameter total, kemudian parameter efektif. Pengambilan parameter total ini seperti apa misalnya ya. Berdasarkan hasil uji apa, kemudian parameter efektif. Apakah sudah cukup jelas semua? Mungkin udah pinter-pinter mahasiswa saya ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener. Ya, jadi Ya, misal misal mungkin teman-teman mungkin bingung kali ya, misal mau nanya apa. Jadi sebenarnya penjelasan saya ada yang lebih detail lagi itu ada di posisi di link YouTube ini ya. Jadi mungkin terus jenis pendidikan kalian itu apa aja gitu kan. Itu ada di situ nanti. Silakan nanti lihatlah di dalam-dalam situ ada penjelasannya. Kalau misalnya cuma mau denger gitu kan, malu nanya atau bingung pas sekarang mau nanya. Di channel itu ada, silakan aja nanti channel yang ini. nah baik itu tadi juga ya Pak Udin sudah memberikan link YouTube bagi teman-teman yang berminat ya untuk lebih lagi ya belajar tentang bagaimana menganalisis dinding penahan tanah, kemudian menganalisis stabilitas lereng, ya, pertimbangan-pertimbangan apa yang diperlukan dalam perancangan, kemudian jenis konstruksi apa yang tepat, misalnya ya, dalam dari sisi pertama mungkin tingkat keamanan yang harus dipertimbangkan, kemudian juga efektivitas, efisiensi, nah itu kan juga bagian komprehensif dari kalau kita mendesain suatu bangunan. Ya, Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau cukup? kebingung. Ya, saya rasa mungkin banyak yang bingung, tapi mungkin malu bertanya ini ya Pak. Iya, Ya, ini sama. juga di perkuliahan ini sebetulnya akan ada tugas yang akan mereka kerjakan Pak. Jadi sebagai salah satu penilaian ya, komponen penilaian dari perkuliahan ini mereka akan diminta untuk merancang ya dinding penahan tanah dengan data tanah yang eh, mereka cari sendiri, mungkin dari hasil proyek ataupun juga mereka bisa browsing dari beberapa kasus yang ada gitu. Kemudian juga coba merancang
pertama stabilitas dari kondisi alaminya dulu yang harus kita tahu ya Pak ya. Kalau misalnya dengan beban-beban yang bekerja ada potensi kelongsoran, maka mereka perlu menghadirkan desain yang tepat untuk penanganan kelongsoran ini, yaitu dengan menambahkan struktur dinding penahan tanah ini. Nah, dengan macam-macam desain yang bisa diterapkan gitu. Ya, ya, Jadi tugas gitu. ini menjadi bagian penting sebetulnya untuk bisa dinyatakan lulus dari perkuliahan ini. Nah, teman-teman tentunya bisa memanfaatkan ya, artinya siapapun nanti yang berminat untuk apa dalam penyelesaian tugas ini bisa mungkin menghubungi Pak Udin untuk apa namanya kalau Pak Udin punya keluangan waktu untuk bisa memberikan bimbingan ataupun juga nanti yang berminat mungkin lebih pada tugas akhir ya mengangkat tema tentang apa namanya dinding penahan tanah ataupun juga slope stability ini. Nah, itu juga bisa lebih apa namanya bisa menghubungi langsung. Ya, berkenan ya Pak Udin ya. Insya Allah, insya Allah. Selagi waktunya ada ya. Ya, ini Cukup teman-teman? Oke, baik Pak Udin, terima kasih banyak atas waktunya. Di tengah kesibukan Pak Udin berkenan untuk hadir dalam kuliah praktisi ini. Insya Allah ini membawa manfaat yang cukup banyak bagi kami ya di apa namanya Sivitas Akademika Prodi Teknik Sipil ini. Terutama untuk mahasiswa ini sangat apa bisa memberikan pencerahan atau insight ya bagi teman-teman itu yang mau tahu lebih dalam ya terkait dengan perancangan struktur dinding penahan tanah ini dan bagaimana menganalisisnya tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk atensi para mahasiswa yang sudah hadir. Eh, Untuk kepentingan dokumentasi mungkin kita perlu foto bareng dulu ya Pak ya. gua mau Semua kalau ini saya. hadir. Surya bisa dibantu mengcapture eh, gambarnya untuk Ya bisa semua Bu. hadir. Jadi semua mohon semua on cam ya. Jadi biar bisa terlihat. Kasih kasih kode sur 1, 2, 3 gitu. Baik Bu, sedang menunggu on cam semua Bu, biar masuk semua. Baik, oke. Oke langsung saja ya Bu, karena udah cukup banyak on cam. Nih, 1, 2, 3. Sekali Oke lagi. sudah Bu. Udah, oke. Baik. Ya, kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Udin untuk waktu dan kesempatannya. Semoga nanti bisa kita lanjutkan pada perkuliahan berikutnya atau juga sesi kuliah umum lain yang mungkin atau mungkin nanti kalau saat ini kita hanya bertemu pada secara online, mungkin ada kesempatan di waktu yang akan datang Pak Udin bisa ke Bengkulu ya. Kita adakan kuliah offline. Ya, Tentunya udah pernah ke Bengkulu belum Pak? belum kayaknya. Saya baru kemana situ? Palembang, Palembang, Jambi, Oh iya. dari mana satu? Padang. Sumatera baru tiga Oh. itu kayaknya saya. Lampung aja cuma lewat bisa Lampung. Dulu Nanti belum kita pernah kayaknya. punya kesempatan untuk menghadirkan secara langsung dari ke Bengkulu. Ya, baik ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Rasanya tidak perlu saya bacakan lagi beberapa kesimpulan tadi ya. Teman-teman juga sudah bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nanti silahkan ya bisa kontak Pak Udin kalau memang ada hal-hal yang mau dipertanyakan ataupun juga bisa konfirmasi ke Ibu ya lewat juga satu lagi Pak Lindung ya dosen pengampu mata kuliah ini yang mungkin hari ini berhalangan bergabung bersama kita. Jadi ini bisa menjadi jembatan untuk kalian lebih memahami tentang konsep struktur dinding penahan tanah ini. Baik, Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Rena sama Baik, teman-teman sekalian ya. Izin ya, live ya. terima kasih Pak Terima Udin. kasih. Nanti kita komunikasi lanjut setelah ini Baik ya. Bu. Baik. Makasih Bu. Recording stopped. Oke, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman yang mau live silahkan dari